Perkenalkan, aku Vidya Stefania dari Everpro yang akan nemenin teman-teman sekalian selama 2 jam ke depan. Kita akan belajar bareng ya tentang Facebook Ads, funneling, dan juga gimana sih trik-trik biar orderan COD nggak banyak yang ngeretur. Nah, ini pasti masalah yang sering banget terjadi ya di kalangan pebisnis ya. Dari ngiklannya gimana sih yang benar, kok udah digedein budgetnya malah jadi jelek, terus funneling yang benar itu kayak gimana sih biar kita bisa paham konversi aslinya berapa, terus juga potensi iklannya kayak gimana. Terus yang terakhir ini kayaknya banyak banget nih ditemuin kendala di paket COD. Gimana ya biar banyak nggak retur. Oke, kalau gitu kita langsung buka aja. Terus selamat datang buat teman-teman yang udah join, yang di waiting room juga boleh langsung di-accept biar bisa langsung bergabung. Terus juga saya ucapkan selamat datang juga kepada seluruh tamu, teman-teman panitia. Terus juga ada Mas Muhammad Iqbal selaku Vice Presidennya dari Everpro. Kemudian juga ada pembicara kita malam hari ini, Mas Zan Abdullah. Beliau adalah seorang Facebook Ads expert, terus juga seorang content creator. Berarti mungkin teman-teman pernah lihat kontennya Mas Zan juga nih, berseliweran. Nanti kita coba tanya ya, kontennya tuh kayak gimana sih gitu kan, yang bisa bikin orang-orang ingat sama Mas Zan. Dan tentunya Mas Zan ini pengusaha muda. Jadi kalau misalnya sekarang Mas Zan Abdullah ngebahas tentang Facebook Ads dan funneling, itu pasti udah dicobain deh metodenya. Jadi teman-teman nanti bisa langsung tanya kalau misalnya ada yang kurang jelas atau penasaran sama apa aja sih yang dilakuin sama Mas Zan untuk dapetin campaign yang winning dan juga memaksimalkan penjualannya gitu ya. Oke, nah sebelum kita mulai masuk ke sesinya Mas Zan, kita akan mulai dulu perkenalan Everpro. Ini nggak akan lama kok, bentar aja. Jadi teman-teman kan ini kalau aku lihat nama-namanya banyak yang familiar ya. Banyak yang juga udah join atau registrasi di website Everpro. Nah, untuk teman-teman yang belum, nanti bisa tanya-tanya lebih lanjut ke teman-teman panitia sesudah acara. Dan sekarang ada informasi tentang Everpro yang akan dibawakan dulu sama rekan aku nih, Mbak Yeni. Halo Mbak Yeni, apakah sudah online? Halo, selamat malam Mbak Vidi. Sudah? Oke, Halo. ini Oke, kita boleh Mbak mulai. Yeni, kira-kira ada informasi apa nih dari Everpro? Mungkin boleh langsung dimulai aja ya sesinya. Oke, ini saya langsung share screen ya. Mhm. Oh iya, sebelum mulai Mbak, aku mau info dulu ke teman-teman semuanya. Jadi nanti kalau ada yang mau nanyain, ada pertanyaan tentang Everpro atau tentang fitur-fiturnya dan lainnya, boleh juga tulisin di link Slido yang udah di-share di chat, di kolom chat. Nanti boleh ditanyain di situ, tapi kita nggak akan bahas pertanyaannya. Jadi mungkin nanti pertanyaannya akan dibahas di grup Telegram. Kalau misalnya teman-teman belum join ke grup Telegramnya Everpro, nanti boleh cek juga di kolom chat, biasanya akan di-push linknya sama teman-teman panitia ya. Oke deh kalau gitu. Silakan Teh Yani. Oke, siap. Terima kasih Mbak Vidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman internet marketer. Perkenalkan saya Yeni dari Everpro. Nah, pada kesempatan malam ini saya akan menjelaskan sedikit untuk update fiturnya Everpro pada bulan Juni 2022. Seperti itu. Nah, untuk yang paling untuk Everpro-nya sendiri ini saya nggak akan jelasin dari awal karena teman-teman juga kebanyakan udah join Everpro ya. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang butuh atau yang baru join, pengen dapat informasi lebih atau dibantuin untuk tutorial dan sebagainya, ini bisa nanti boleh kontak atau hubungi kami dari Telegram seperti itu. Nah, oke, kita langsung aja nih ke yang paling pertama dari fitur order. Ini jumlah list order yang ditampilkan pada dashboard. Nah, ini langsung ditampilkan saja ya. Nah, ini sebelumnya di Everflow ini hanya bisa menampilkan 10 order saja. Nah, sekarang setelah update ini kita bisa tampilkan hingga 100 order. Ini tinggal di scroll down. Nah, ini ada pilihannya. Ada 10, 25, 50, dan 100 seperti itu. Jadi semuanya tinggal scroll down aja.
Kemudian ada fitur nomor 2 yaitu book download resi, filter by date. Nah, ini juga sama, masih di halaman yang sama. Nah, ini mudah saja, ini tinggal dipilih untuk time range-nya. Di sini bisa dipilih untuk bentar, 1 Juni misalnya sampai 21 Juni. Nah, ini tinggal diklik semuanya. Nah, kemudian diklik aja download labelnya. Kayak gitu. Nanti ini bisa menampilkan hingga 6 label per halaman. Oke, nah ini untuk update selanjutnya kita juga ada whitelist COD. Nah, whitelist COD ini adalah fitur di mana teman-teman harus verifikasi KTP dengan cara selfie. Jadi nanti KTP-nya taruh depan nih, itu selfie untuk melakukan transaksi COD. Nah, kalau existing user ini nggak masalah, nggak perlu verifikasi. Ini silakan jalankan COD seperti biasa. Namun kalau misalnya untuk teman-teman yang baru akan menggunakan fitur COD-nya Everpro, ini dimohon untuk upload KTP untuk verifikasi. Hal ini tentunya dilakukan untuk mengurangi atau menghindari penipuan atau fraud yang akhir-akhir ini ada ya, seperti itu. Nah, untuk fitur selanjutnya yang punya update itu checkout form. Oke, di sini Facebook Pixel ID. Sebelumnya, teman-teman Everpro ini harus menyematkan Facebook Pixel ID itu pada halaman setting ya, halaman pengaturan. Nah, untuk sekarang nggak harus di halaman setting, ini udah tinggal langsung aja di halaman produk. Kalau misalnya teman-teman udah setting sebelumnya di halaman pengaturan, ini yang akan digunakan adalah Facebook Pixel ID yang di halaman produk. Caranya mudah, ini udah tinggal copy paste aja 16 digit dari Facebook Pixel ID ke sini seperti itu. Ini kayaknya udah pada familiar ya. Baik, oke. Selanjutnya ada produk panel atau internal tracker seperti itu. Nah, ini boleh. Nah, ini tampilannya. Nah, fitur ini berfungsi sebagai conversion tracker, teman-teman. Contoh nih, kalau misalnya teman-teman pengen lihat berapa banyak yang check out atau misalnya check out order dari landing page-nya teman-teman, atau teman-teman pengen lihat produk mana yang paling banyak konversinya, itu di sini. Seperti itu. Nah, nanti kelihatan ini bisa ambilnya dari produk. Kemudian di sini langsung klik aja di bagian statistik. Seperti itu. Nah, nanti kelihatan di sini berapa yang check out page sama berapa banyak yang order, dan nanti bakal kelihatan juga produk mana yang paling banyak konversinya seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita ada download report podcast. Nah, ini download report podcast. Nah, ini tinggal di filter dulu, kita pilih time range-nya mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini maksimal 30 hari. Seperti itu. Ini saya contohkan dari tanggal 1 aja sampai 21 Juni. Nanti ini udah tinggal download aja. Seperti itu. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Oke, di sini ada tanggal transaksinya, ada jenis transaksi, debit atau kredit, kemudian ada juga jenis mutasi, ada order ID atau bank transfer, atau top up, kemudian ada jumlah juga, ada balance, ada nomor resi atau OWB, dan payment ID, seperti itu. Baik, kita ke update selanjutnya, yaitu ini grup Telegram komunitas belajar ya. Sebenarnya ini udah banyak yang tahu karena banyak juga informasi yang udah di-share di grup Telegram tersebut. Nanti kalau ada yang belum join ini atau teman-teman yang masih baru, yang baru ikut webinar sekarang, boleh nih langsung tinggal klik aja, one click away ke grup komunitas belajar Everpro. Nanti di grup ini kita bakal sharing-sharing info atau misalnya update seputaran Everpro specifically dan generally tentang internet marketing tentunya, Facebook Ads dan sebagainya seperti itu. Nanti silakan yang belum join silakan join seperti itu. Kemudian kita ke halaman selanjutnya. Nah, ini saya mau kenalin nih, untuk Everpro kita punya program yang paling baru yaitu Scale Up Facebook Business Manager. Nah, di program ini adalah solusi untuk teman-teman yang mengalami kendala-kendala di bawah ini. Ini udah lagi pada ngalamin ya semuanya. Kayak saya juga udah banyak dapat laporannya gitu dari teman-teman internet marketer, pada bilang, aduh teh akun iklannya ke ban, aduh akunnya restricted, atau misalnya kena pembatasan dalam jumlah pembuatan iklan. Terus
susah banget ngajuin appeal, susah mengajukan pemulihan aset atau aset iklan yang dibatasi. Ini udah ngajuinnya susah gitu kan, alasannya dari Facebooknya kurang jelas, lama juga gitu hasilnya kayak gitu, atau bahkan hasilnya rejected juga. Atau ada juga yang kena masalah-masalah dalam budget. Ini budget daily budgetnya kekecilan, aduh mau scale tapi nggak bisa gitu kan. Nah, ini kita udah siapin solusinya, yaitu di program Scale Up Facebook Business Manager, seperti itu. Nanti kami mengelola akun-akun yang dikelola Everpro, dan dia adalah akun-akun prioritas dari Facebook, seperti itu. Nah, di sini ada manajemen ad-account prioritas, layanan pengelolaan ad-account prioritas yang minim resiko. Jadi nanti proses scale-nya teman-teman ini bisa jadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih lancar. Seperti itu, teman-teman. Kemudian yang kedua, ini mempermudah eskalasi masalah ke tim Facebook. Karena aksesnya langsung dari tim Facebooknya juga, ini proses appeal akan jauh lebih mudah dibandingkan akun-akun reguler pada biasanya. Seperti itu. Dan biasanya Facebook juga akan mau memberikan alasan spesifik seperti itu. Kemudian yang ketiga ini ada yang paling mantap nih, ini tanpa limitasi budget. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen scale terus terkendala budget harian, aduh budget hariannya cuma di 10 juta nih atau 15 juta gitu kan, terus teman-teman pengen spend sebanyak-banyaknya, itu mudah, itu bisa di sini, itu tanpa limitasi budget seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kalau misalnya teman-teman tertarik, nanti ini cara daftarnya akan dijelaskan setelah webinar, makanya stay tune, jangan kemana-mana. Nanti setelah sesinya Mas Dan, nanti akan dijelaskan oleh Mas Dan sendiri, seperti itu. Oke. Kalau dari saya segitu aja, Mbak Vidi, boleh silakan. Kalau ada teman-teman yang mau nanya, boleh nanti dibahas di line atau di Telegram seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Vidi dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Thank wabarakatuh. you Mbak Yeni. Oke, nah jadi itu sih update sekilas tentang Everpro. Apa aja sih yang udah kita improve di bulan Juni ya? Karena Everpro ini kita emang terus lagi banyak pengembangan. Jadi kalau ada teman-teman yang udah pakai, terus mau kasih masukan, itu boleh banget sih. Jadi kita terbuka banget sama masukan, biar Everpro-nya bisa lebih baik lagi dan bisa lebih kepake lah buat teman-teman gitu ya. Bisa kasih yang terbaik. Oke, sesinya Mbak Yeni udah, berarti nah kita bisa langsung masuk ke acara utama. Acara ke sesi yang utama yang kita tunggu-tunggu. Ini sesinya dari Mas Zan Abdullah. Jadi beliau ini adalah seorang content creator dan pengusaha muda. Nah, selain itu, beliau juga aktif jadi mentor Facebook dan Instagram Ads. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi, jadi yang nanti akan disampaikan sama Mas Zan pastinya sudah proven ya, sudah dicoba sama Mas Zan, dan hasilnya pun sudah ketahuan gitu kayak gimana. Makanya nanti teman-teman siapin catatannya biar bisa cepet-cepet praktek, biar makin cepet juga untungnya gitu ya. Nah, Mas Dan juga selain bikin kelas untuk teman-teman yang mau belajar Facebook Ads dari basic, ada juga kelas personal ya, jadi kayak one on one gitu, dibimbing secara eksklusif. Jadi kalau teman-teman nanti mau belajar ke Mas Zan, kayak gimana sih caranya mulai dari awal atau cara scale-nya, nanti boleh kontak setelah acara ya. Oke, halo Mas Zan. Sudah Halo, ready? Asik. ready. Oke. Terima kasih loh hari ini udah udah sempetin datang ke eventnya ke webinarnya kami ya. Siap, siap. Oke. Nah, teman-teman nanti pertanyaan untuk Mazan boleh disampaikan di link Slido sama teman-teman panitia, udah di-push di kolom chat. Terus nanti kita bakalan ada pertanyaan yang dijawab di dalam sesinya Mas Zan. Takutnya keburu lupa mau nanya apa, jadi udah langsung nanti ketika sesi berjalan langsung ditanyain aja. Nanti kita akan pilih, atau Mas Zan boleh langsung pilih sendiri ya pertanyaan yang menarik nanti di sesinya Mas ya. Oke deh kalau gitu boleh langsung dimulai aja Mas Zan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di acara Everpro ya, yang dimana malam hari ini kita akan membahas Facebook Ads lebih detail, Facebook Ads lebih dalam ya.
dengan judul nih aku nggak hafal nih, maksimalkan performa Facebook Ads dengan scale up problem solving and campaign funneling. Nah, apakah itu ya? Tentunya teman-teman yang di sini pasti kebanyakan sudah advance dan semoga aja akan memahami ya apa yang akan aku sampaikan, karena yang akan aku sampaikan pada malam hari ini adalah materi-materi yang bisa dibilang advance, materi-materi yang memang sebenarnya salah satu faktornya untuk membuat iklan kita bagus, iklan kita profitnya bisa gede, spending iklan kita bisa gede, ya itu adalah cara-caranya di malam hari ini, yaitu scaling gitu. Nah, sebenarnya teman-teman, scaling itu adalah momen terpenting sebenarnya ketika kita ngiklan gitu. Aku selalu bilang ke teman-teman yang belajar sama aku, guys, kalian itu ngiklan, tujuannya itu sebenarnya satu, kalian bisa scaling gitu. Nah, sebelum kalian masuk ke scaling itu, kalian jago dulu nih, bisa dulu di testing gitu. Karena aku suka bilang kayak gini, kamu suka lihat nggak? Aku suka pamerin, aku suka bikin story, wah profit 5 juta, profit 10 juta sehari gitu. Itu kenapa bisa, Mas Zan? Itu karena scaling. Budgetnya ya itu udah dinaikin gitu. Jadi misalnya nih, kita ngiklan 300.000 ke Facebook gitu. Facebook cuma ngasih 10 orang gitu kan. Nah, begitu kita tweak tuh budgetnya ke 500.000 misal, ke 1 juta misal. Nah, itu berubah tuh angka 10 yang dikasih Facebook jadi 20 lah, jadi 30 lah, tergantung si Facebooknya mau ngasih berapa ya kan, rezeki gitu kan. Nah, itulah pentingnya scaling, makanya ketika teman-teman udah masuk fase scaling, dan itu juga balik lagi sih, kenapa orang scaling itu pada gagal, biasanya karena nggak punya strategi yang proven, kebanyakan masih pada nyoba-nyoba. Kebanyakan masih pada nyoba-nyoba. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, aku akan share screen layarku di sini ya, untuk mempermudah ya teman-teman semuanya di sini dalam belajar. Oke, aku share screen dulu ya. Oke, ini mungkin boleh dibantu, Kak udah masuk ya layarku ya, Kak Vidi ya. Soalnya takutnya share screen-ku belum masuk nih. Aman, Sudah aman, masuk Mas. ya? Udah masuk. Udah masuk ya? Oke, siap. Aku pakai slideshow aja. Oke, pada malam hari ini ya kita akan belajar ya 3 pembahasan nih pada malam hari ini, memang rada expert ya. Rada advance lah ya, rada advance ya. 3 pembahasan malam hari ini ya. Yang pertama kita akan belajar solusi iklan jelek saat scaling ya. Kita akan mempelajari, wah Mas Zan, saya tahu nih scaling itu artinya apa. Cuman saya kok naikin budget kok malah jelek ya gitu. Saya 7 hari nih iklan saya profitnya wah gokil pokoknya. Tapi kok begitu saya scaling yang isi form kok malah dikit ya. CPR-nya kok mahal ya gitu. Kok malah yang chat WA-nya kok malah kayak apa bahasa gitu kayak sampah gitu. Kok malah alot, di closingin susah. Nah, juga ada kejadian kayak gitu tuh. Itu penyebabnya apa tuh Mas Zanto? Ya kan? Aku alhamdulillah ada pengalaman di situ dan tahu solusinya tuh apa gitu. Ya kan? Nah, terus yang kedua kita akan ngebahas apakah WA atau form. Maksudnya apa nih? Karena di luaran sana kadang yang udah pro aja, kadang yang udah biasa ngiklan puluhan juta aja kadang masih bingung gitu. Saya bagusan WA apa form ya? Saya bagusan WA apa form? Nah, kita akan membahas itu secara mendetail gitu. Karena ini pro ada cons ya, ada pro dan kontranya gitu. Ada yang saya mah form, saya mah aliran form, wah saya mah aliran WA, dan ada yang ngefix itu, wah WA pasti jelek gitu, wah form jelek nih. Nah, ada yang kayak gitu tuh. Nah, malam ini kita enggak ya. Aku akan ngejelasin ini loh bagusnya WA, ini loh bagusnya form. Aku akan jelasin itu secara mendetail gitu. Nah, terus yang ketiga solusi mengurangi jumlah return gitu ya. Wah, saya nggak mau lagi deh main Facebook Ads nih, gila returan nih parah nih ya kan. Padahal sejatinya adalah ketika kita ngiklan ya yang penting profit gitu. Cuman di sini aku akan kasih tips-tipsnya sih yang aku lakuin buat ngurangin jumlah return gitu, ngurangin jumlah return gitu. Tapi apakah bisa Mas Zan jumlah return itu nggak ada gitu? Oh ya susah sekali gitu. Kecuali kalian main produk digital, tidak mungkin ada. Tahu ya produk digital ya, itu aku dulu pernah main produk digital tuh. Nggak pernah tuh ada yang namanya return karena barangnya digital gitu. Nah, kita akan membahas ini satu persatu secara mendetail ya. Pastikan teman-teman mendengarkan, mencatat kalau bisa poin-poin yang penting yang aku sampaikan pada malam hari ini. Oke.
pas testing bagus ya, kok pas scaling jelek ya, ya kan? Sebenarnya ada beberapa penyebab ya iklan kita itu pada saat scaling jelek teman-teman ya. Dan pokoknya ketika ngiklan itu banyak ya pemula-pemula itu standby di fase testing ya. Wah, aku punya tuh murid privat yang dia ngiklan 100.000 udah sampai 3 bulan. Tapi profitnya 500.000, ngiklan 100.000, profitnya langsung ke ini kamu scaling nih, profitnya langsung keubah tuh, gede banget gitu. Dan bener aja gitu. Sekarang profitnya udah nge-boom banget ya, intinya sekarang udah nge-boom banget gitu. Intinya scaling ini harus difokusin teman-teman. Ya, jadi testing, scaling. Ya, ini dua hal yang teman-teman harus wajib pahami, wajib banget teman-teman bisa strateginya. Gitu ya. Nah, beberapa penyebabnya aku tulis 4 hal di sini ya. Pertama nih, belum memiliki strategi scaling yang benar. Gitu. Jadi teman-teman itu banyak yang masih dalam fase nyoba-nyoba. Gitu. Ya, namanya kita pengen biasanya teman-teman itu di luar sana, aduh saya males deh belajar sama ini. Kelas bayar gitu. Kalau aku teman-teman dulu, aku pernah ikut kelas sampai 65 juta, aku pernah ikut kelas 10 juta, 5 juta. Buat apa? Nyari strategi yang benar, scaling yang benar tuh gimana? Aku cari tahu tuh caranya. Nah biasanya penyebab scaling kita jelek, wah kata Mas Zan kalau mau scaling itu ubah aja budgetnya jadi 600.000. Wah jelek, yang nggak gitu maksudnya. Itu hanya analoginya saja gitu. Kalau misalnya kita mau scaling, analoginya adalah naikin budgetnya. Cuman bukan budget gak sibuk, ganti 600, bukan begitu caranya. Ada tips triknya, ada hal-hal yang perlu kita lakuin gitu. Nggak asal tiba-tiba dinaikin teman-teman. Gitu ya. Makanya nih malam ini ya, pantengin sampai akhir ya. Ini ada hampir 100 orang malam hari ini. Aku kasih strategi scaling. Ya, aku kasih strategi scaling loh ya. Beruntung teman-teman yang ikut pada webinar pada malam hari ini. Gimana materi scaling ini ya? Kalau teman-teman tahu, aku punya privat kelas seperti yang tadi dijelasin sama Mbak MC ya. Itu biayanya bisa 10 juta tuh kalau privat sama aku one on one tuh. Tapi itu di situ tuh materi scaling tuh diajarin gitu. Nah, malam hari ini teman-teman bisa dapetin gratis nih, ya. Luar biasa sekali kan. Makanya perhatiin, ilmu itu mahal gitu. Ilmu itu mahal. Perhatikan sampai selesai ya. Nah, terus yang kedua ya, tidak memenuhi standar scaling. Ya. Nah, ini apa nih? Nanti kita akan belajar lebih detail gitu. Intinya adalah scaling itu bukan asal wah, iklan saya bagus, naikin gitu. Wah, iklan saya begini, gini, enggak. Tapi ada patokan-patokan. Nah, lebih enak ya bahasanya. Patokan-patokan kalau kita mau scaling itu apa? Apakah kalau profit ada segini? Apakah kalau yang order udah segini? Apakah apa segala macam kita akan pelajari itu, gitu ya. Jadi teman-teman itu banyak yang nggak punya patokan sebenarnya. Asal nyoba aja gitu, asal nyoba aja gitu. Yang namanya pemulaan gitu ya. Ketika kita pengen jadi seorang expert ya, ketika kita pengen menjadi seorang praktisi atau yang bisa dibilang pengen jago lah, biasanya kita harus menghabiskan banyak uang tuh untuk mendapati strategi yang kita punya. Nah, teman-teman pemula tuh biasanya situ tuh salahnya tuh, patokannya tuh ngasal gitu kan. Patokannya ngasal. Nih malam ini aku kasih nih patokan-patokannya itu apa aja. Nah, terus yang ketiga nih, iklan rugi bukan diperbaiki malah di scale. Ya. Wah, saya ini ya testing iklan 100.000 kok rugi ya gitu. Orderannya cuma 1 gitu, ya kan. Rugi itu misal gitu. Coba saya scale lah, saya naikin lah budgetnya gitu. Udah tahu rugi, ya ini nyambung ke yang nomor 4, udah tahu rugi malah di scale-nya makin rugi. Ya. Jadi syaratnya scaling itu teman-teman, profit dulu gitu. Jadi kalau iklan kita rugi, kita naikin budgetnya, kita scaling, ya makin rugi gitu. Bukan begini malah makin begini nih. Itu yang banyak pemula lakuin gitu. Ya kan? Karena karena aku sering gembor-gemborin scaling gitu ya, kalau teman-teman followers di Instagramku udah nyobain tuh scaling tuh. Padahal posisi dia nggak tahu scaling itu apa, intinya yang tahu naikin budget gitu. Ya kan? Ya udah gitu. Udah tahu rugi malah dinaikin budgetnya, ya makin rugi gitu. Ya kan? Makin rugi. Jadi perhatikan ini baik-baik karena ngiklan itu spending duit, bakar duit gitu. Jadi kalau kita main yang ngasal-ngasal sangat berbahaya. Kita harus punya strategi-strategi yang memang benar proven, benar terbukti gitu. Dan kalau misalnya kita mau nyoba-nyoba, kita harus paham, saya lagi nyoba-nyoba sih, nggak apa-apa sih rugi gitu. Jangan malah kecewa, nggak works nih Facebook. Wah, banyak yang bilang gitu ya. Facebook nggak works nih, gitu. Padahal dianya aja lagi ngasal aja mainnya gitu.
Ya. Oke. Selanjutnya, ya, nih berikut ini ya standar Zan Abdullah ketika scaling dan hampir 99% selalu bagus. Karena 1%-nya itu ya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi gitu ya. Karena dulu aku pernah scaling itu kadang jelek gitu. Biasanya apa penyebabnya? Jelek itu ya nggak tentu ya. Kadang dari si Facebooknya, kadang masalah yang suka kita alami ya. Kadang apa ya namanya, bukan jelek sih, lebih sering tuh kayak lagi mau scale nih, ke-ban akunnya gitu, kayak yang tadi dibahas ya, ke-ban gitu akunnya. Nah ini standar-standarku ya ketika aku scaling gitu ya. Pertama nih ya, berikut syarat-syaratnya yang wajib dipenuhi sebelum scaling iklan ya. Pertama nih, profit produk sudah 700.000 dalam waktu 7 hari terakhir. Maksudnya apa Mas Jan? Gini, misal nih kamu ngiklan nih besok pagi gitu ya, hari pertama iklan 300.000 deh, atau enggak iklan 100.000, berapapun itu. Wah, pas dihitung-hitung profitnya 100.000 nih. Alhamdulillah profit, ya kan. Itu iklannya dijalanin dulu tuh sampai seminggu ke depan, sampai 7 hari. Ya. Misalnya setiap hari profitnya rutin 100.000, kan kalau dijumlah profitnya berapa? 700.000. Gitu. Oke, syaratnya dari Mas Zan udah masuk nih. Profit saya sudah 700.000. Ya kan? Nah, orang-orang yang salah scaling itu, yang malah boncos, ini nggak punya patokan ini nih biasanya. Ya, nggak punya patokan ini biasanya. Ah, profit 100.000 nih, besok scaling, weh. Nggak masuk bro, gitu. Nggak masuk guys. Ya, itu yang syarat yang pertama. Jadi kita harus punya profit produk yang 700.000 dalam jangka waktu 1 mingguan. Gitu. Terus yang kedua, jumlah spend iklan kita sudah 700.000 dalam waktu 7 hari. Ya, kayak tadi kita omongin ya. Kalau misalnya hari pertama ini teman-teman ngiklan 100.000. Kalau ngiklan selama seminggu kan kalau di total ya 700.000. Oke, syarat kedua udah masuk nih. Gitu ya. Baru yang syarat ketiga, ROI iklan rata-rata 100% dalam 7 hari. Nah, ini ROI ini banyak yang belum paham mungkin teman-teman semua. ROI itu return of investment ya, atau bisa dibilang kayak misal nih teman-teman ngiklannya 100.000 gitu kan. Terus profitnya 100.000 juga, itu kan keuntungannya 100%. Nah, ROI itu kurang lebih kayak gitu. Kalau teman-teman ngiklan 1 juta, profitnya 500.000. Nah, berarti ROI-nya berapa? 50%. Gitu. Ya bisa dibilang kayak presentase keuntungan kita. Presentase keuntungan kita. Gitu. Oke, nah ini adalah contoh dashboard scaling sukses ya. Perhatikan biaya iklan dan kenaikan net profitnya. Waduh nih, mungkin teman-teman tuh langsung ngejreng nih kalau udah ngeliat table-table kayak gini ya. Nih semoga teman-teman udah pada punya ya table-table kayak gini ya. Harusnya udah punya sih kalau teman-teman udah biasa ngiklan gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Ini ada gross profit, ada biaya iklan, ada net profit, ada ROI gitu. Dan ini data bukan dibuat-buat ya. Ini emang asli real nih. Ini asli real ya. Ini waktu itu aku lupa produk apa ya ini ya. Agak lupa juga sih. Lupa ya. Dia ada produk lah dulu aku mainin ya. Belum lama nih, baru beberapa bulan yang lalu gitu. Nah di hari pertama teman-teman, aku testing ya. Ini menghabiskan biaya iklan 164.137 perak. Gitu ya. Dengan gross profitnya atau omset ya dapat 405.000 ya. Dan ini juga yang biasanya menjadi ini ya teman-teman, menjadi kesalahan saat orang scaling itu profit sih. Kadang ada orang ngambil profit yang kalau aku sih berpatokan pada profit itu harus 100.000 kalau aku ya. Karena ya itu ketika scaling itu CPR pasti naik teman-teman. CPR pasti naik gitu. Itu apa ya? Ketika kita scaling nih, misal CPR kita 10.000 tuh. Ketika scaling tuh naik tuh biasanya jadi 15.000, 13.000 gitu. Pasti naik gitu. Kenapa begitu ya? Facebook lah update gitu. Nggak mau rugi dia, ya kan? Nah, pada saat aku testing ini udah ngasih profit 240.000 gitu. Keuntungannya di 146% ROI-nya. Ya, seperti yang aku bilang tadi, jangan langsung di scale gitu. Jangan langsung di scale, syaratnya belum masuk gitu. Hari kedua jalanin lagi, tidak diotak-atik, apa-apa tidak diotak-atik. Dan ini juga penting, menjadi hal yang sangat penting ketika lagi scaling, ketika iklan lagi jalan, ketika lagi testing, jangan ngotak-ngatik. Wah, iklan saya bagus nih, ubah harga. Wah, iklan saya lagi bagus nih, ubah ini, ubah ini. Nah, itu.
Ketika kita iklan jalan, ngasih profit, berarti semuanya itu sudah masuk gitu loh. Kontennya masuk, copywritingnya masuk, iklannya, harganya, offernya itu udah masuk semua. Nggak usah dipikirin lagi. Kecuali kejadiannya kalau tiba-tiba jelek, baru. Nah ini banyak aku temuin kasus, ini iklannya lagi bagus-bagusnya, di otak-atik lah harganya. Wih, ini produknya laku nih, kayaknya kurang mahal nih, naikin lah. Ya, hilang. Gitu. Jangan gitu ya. Jangan, biarin dia let it flow sampai masuk syaratnya kita. Nah ini aku jalanin nih, iklannya rata-rata masih di 160 gitu, 174 ya. Profitnya nih di hari 1, 2, 3, keempat teman-teman bisa ngeliat ya. Ini iklannya agak naik sedikit nih ke 174.000 nih. Omsetnya di sejutaan dan net profitnya udah 900.000. Ini produk bagusnya luar biasa nih. Gitu. Jadi aku memang punya strategi buat mainin produk atau riset produk. Jadi kalau teman-teman yang baru tahu aku, baru kenal aku saat ini belum punya brand lagi. Dulu sempat punya brand, cuman sekarang lagi fokus jadi reseller aja ya, jual-jualin gitu. Karena aku punya strategi yang memang gokil gitu ya. Bisa sering dapetin produk yang sekali testing bisa dapat 2 juta langsung gitu. Kalau produknya emang bagus banget ya. Nah, ini aku dapat nih. Ya, di hari keempat profitnya langsung mau 1 juta. Wah, aku udah geleng-geleng ini, gokil ya. Udah siap-siap aja nih, udah siap-siap nih ya, tim finance, ayo siapin budget ya. Kita bentar lagi mau scaling, hajar gila-gilaan nih. Nah, itu juga penting tuh. Nah, lanjut nih hari selanjutnya, hari kelima masih oke lah. Gitu ya, masih oke gitu. Nah, terus yang selanjutnya agak turun dikit ya. Ini nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Pokoknya ketika scaling itu atau ketika lagi testing iklan itu, kalau jeleknya baru 1 hari, gitu ya namanya kita jualan, masa mau bagus terus 10 tahun ke depan, ya nggak mungkin lah. Pasti ada kalanya bisnis turun, profit turun, tapi kita pasti bangkit lagi gitu. Nah ini turun nih, tapi masih profit, gitu. Ini kan? Terus selanjutnya nih 190 masih naik, masih di segituan. Nah kita mulai di akhir 307, 337. Perhatikan biaya iklannya ya. Teman-teman perhatikan biaya iklan di sini ya. Lihat net profitnya teman-teman. Lihat omsetnya teman-teman. Dari ngiklan 100 ribuan, dinaikin iklan baru ke 300 ribuan, net profitnya langsung 1.700.000. Kenaikan bukan? Jadi scaling itu sebenarnya artinya adalah menaikkan budget iklan dan menaikkan net profit harian kita. Ini ngiklan biasa, wah tek gitu. Coba aku scale lah. Udah masuk syaratnya toh? Teman-teman lihat ya, syaratnya udah masuk ya. Biaya iklan kalau dihitung-hitung nih, 700.000 udah lewat. Net profit dihitung-hitung 700.000, apalagi nggak usah ditanya. Satu hari ada yang 900.000, ya. Nggak usah ditanya. ROI nggak usah ditanya, apalagi gitu kan. Alhamdulillah. Ya, di hari selanjutnya ketika scale masuk ke 1,7 juta. Ya. Nah, ini kalau udah begini nih, ini budget yang tadinya 300.000 kita tweak gitu ya, pakai strategi yang nanti akan aku ajarin. Misal ke 1 juta nih, teman-teman hitung aja tuh, bisa jadi berapa. Makanya ketika ngiklan, atau terutama teman-teman reseller yang belum punya barang, ngiklan itu kalau udah bagus momennya, scaling tuh hajar habis-habisan gitu. Nah, aku aja selalu bilang sama finance, sudah habisin aja duit. Ini momen lagi bagus nih, gitu. Ini produk lagi winning, bagus banget nih. Udah habisin nggak apa-apa, gitu. Ya, kita kan putar lagi, dapat lagi duitnya, profitnya masuk lagi. Gitu. Makanya aku nggak tanggung-tanggung, kadang kalau ngiklan bisa 5 juta keluarin, 10 juta aja keluarin, gitu nggak apa-apa. Bahkan sebulan ya kalau dihitung-hitung mungkin bisa 100 juta tembus, 200 juta tembus gitu, ya kan? Nah ini teman-teman scaling. Jadi teman-teman gak usah heran kalau ngelihat storyku, ngelihat yang follow-follow aku ya, profitnya gede-gede, ya sesimpel ini cara mainnya sebenarnya. Gitu. Makanya sangat beruntung banget ya, aku mau bilang sekali lagi, sangat beruntung teman-teman yang ikut webinar pada malam hari ini. Ya, ini strategi mahal banget. Ya, ini strategi mahal banget ya, strategi mahal banget teman-teman, bisa dapetin gratis loh. Ya, oke. Nah, terus ini cara scaling ya, cara scalingnya Zan Abdullah nih. Ya. Step pertama, pastikan sudah memasuki standar scaling. Ingat, kita harus punya patokan main. Jangan main asal jebret-jebret aja gitu. Harus punya strukturnya dong. Jangan sampai main ngasal-ngasal aja. Kita ini kan pengen serius di bisnis. Kita ini pengen serius di Facebook Ads. Jangan main asal-asalan gitu. Cari strateginya, pelajarin cara-caranya gitu. Nah, ini
Aku pakai screenshot aja teman-teman, karena kalau harus pakai buka dashboard, takut koneksi lah apa segala macam, suka kejadian pada saat aku ngisi kelas, kadang suka kejadian kayak gitu tuh, makanya aku pakai screenshot aja. Dan aku screenshotnya simpel-simpel karena aku yakin teman-teman semua di sini banyak yang udah advance ya, banyak yang udah advance ya. Nah ini cara scalingnya, kalau tadi kan standar-standar untuk kita scale. Nah sekarang nih caranya ya. Pertama ya, cari campaign yang sudah masuk syarat scaling. Syarat scaling kita udah bahas tadi. Cari campaign-nya dulu. Oke, pertama cari campaign-nya dulu. Lalu yang kedua ya, pilih ad set yang jumlah result terbanyak dan termurah. Ya, teman-teman bisa lihat di gambar sebelah paling kiri. Ya, di sini ada hasil ya. Syaratnya apa? Lalu pilih ad set yang jumlah result terbanyak dan termurah. Maksudnya apa? Cari hasilnya yang paling banyak. Orang yang ngasih form banyak ke kita, ad set yang ngasih banyak ke kita, WA yang masuk banyak ke kita, ad setnya dari yang mana, gitu. Dan pilih yang termurah. Gitu. Nah ini kan kita udah bisa lihat nih, paling banyak ya ini yang 137. Dia ngasih hasil 137. Ibarat kita punya karyawan nih, karyawan kita ini ngasih atau tim sales kita ngasih 137 orang order gitu. Dan kalau lihat kita biaya per hasilnya murah juga sih, 35.000. Walaupun di atasnya ada yang 24.000, tapi hasilnya masih kurang gitu. Ya kan? Tetap kalau aku akan pilih yang resultnya terbanyak. Gitu. Berarti ini ad set bagus. Gitu ya. Lalu kita select ya. Teman-teman tahu ya, ketika kita ad set kan bisa kita pilih tuh. Tek, gitu kan. Nah, ketika kita udah pilih kayak gitu, nanti kan muncul tuh iklan kita. Kalau misalnya teman-teman testing kontennya cuma 2, ya udah tinggal pilih tuh dari 1 sama 2 konten, ya antara 2 konten itu mana yang ternyata dia resultnya banyak, gitu kan? Karena nggak mungkin dua-duanya bagus ya, mungkin sih, cuman pasti ada salah satu yang cenderung lebih bagus. Teman-teman pilih tuh, ya teman-teman pilih ad-nya. Lalu setelah itu ya, lalu cek ad-nya dan cek ID post-nya. Caranya gimana? Ketika teman-teman udah pilih ad, ya kan, ad set, terus pilih ad-nya atau iklannya, nanti teman-teman klik edit aja, ya. Nah, terus biasanya di sebelah sini kan ada pratinjau iklan tuh. Kalau kita bikin iklan, tahu ya teman-teman yang udah biasa iklan ya. Dan aku yakin teman-teman semua di sini adalah orang yang udah biasa iklan gitu. Di sebelah sini nih ada gambar kayak gini nih. Nah, kita klik bagikan. Kita klik bagikan lalu pilih postingan Facebook dengan komentar. Nah, nanti akan muncul seperti ini linknya nih. Ya, dan di sini nih ya nih. Yang nomor 4 ya. Lalu bikin campaign baru dengan ID post tersebut. Jadi, konsep scaling yang aku terapin adalah ketika kita punya iklan nih, winning, komennya banyak, like-nya banyak, ngasilin form banyak, ngasilin yang WA banyak, ngasilin penjualan bagus, profit bagus. Itu kita iklanin lagi tuh konten yang itu tuh. Karena konten itu udah terbukti laku. Ya kan? Jadi ketika kita bilang sama Facebook, "Oi Facebook, saya mau nambah budget dong," gitu. Kita nggak bilang ke Facebook itu, nih konten saya yang baru nih, coba tes lagi. Ya, kalau kita kasih konten baru lagi, Facebook ngetes lagi tuh. Tapi kalau kita, nih Facebook saya udah punya nih konten saya nih kemarin saya jualin nih, bagus nih. Nih Facebook pakai konten ini lagi ya, gitu. Makanya nggak heran ketika aku tadi kasih scaling langsung jebret tinggi gitu. Karena Facebook langsung, wah, pakai ID postingan gitu. Dan biasanya pixelnya udah panas nih, pixelnya udah pinter. Ya, nyariin customer yang mirip-mirip sama sebelumnya, cuman lebih banyak dikasihnya, makanya profitnya meningkat gitu. Nah, nanti pada saat bikin campaign yang dibedakan itu bagian akhirnya di sini nih. Kelihatan ya, gunakan postingan yang Anda, jangan pakai buat iklan. Jangan pakai buat iklan, jangan gitu. Karena tadi diingat-ingat, kita scaling jangan pakai konten baru lagi. Kalau pakai konten baru lagi namanya testing, ya. Ketika kita ngiklan, kontennya udah dapet yang bagusnya, si penjualan banyak, pakai ID postingan. Ya, ini ID postingan biasanya yang kedua, ini kan ada 2 ID ya di sini, pakai yang kedua. Nah, langsung masukin nih, ya, digunakan postingan di sini nih, tinggal klik kirim, nanti muncul tuh postingan kita. Yang komen banyak, ini juga banyak. Kalau teman-teman sekarang udah ada yang masuk fase segitu, malam ini praktekin, lihat besok. Ya, lihat besok. Insya Allah ya. Nggak ada yang pasti di dunia ini, insya Allah bagus lah. Ya. Kayak gitu teman-teman. Untuk cara scaling Zan Abdullah ya, yang alhamdulillah ya,
aku udah praktekin bertahun-tahun, sudah dipraktekin dengan murid-murid yang sudah belajar sama aku ya. Bahkan kemarin udah ada yang dia sampai dapat hampir 500 juta gitu dengan cara scaling seperti ini gitu. Ya. Sebenarnya balik lagi sih, konsep scaling itu adalah kalian siap-siap aja punya duit. Karena scaling itu budget ya. Karena scaling itu kan nambahin duit. Kalau misalnya kalian scaling, duit kalian cuman punya duit 1 juta, udah jangan mikirin scaling, testing aja udah dulu. Ya kalau di testing udah profit, udah jalanin aja dulu gitu. Karena scaling itu ya harus dihajar gitu. Scaling itu harus dihajar. Teman-teman yang punya modalnya 100 juta, saya punya budget 200 juta, udah scaling habisin, nggak usah takut gitu. Ya selama memang profitnya bagus gitu. Ya selama memang profitnya bagus gitu. Oke. Jadi untuk scaling ini boleh nggak Mas kita buka satu orang penanya dulu untuk dibahas kali aja nih. Boleh. Ada yang mau nanya lebih lanjut tentang metode scalingnya. Nah ini teman-teman harusnya bisa input di Slido ya. Tapi kalaupun enggak, ini di kolom chat juga ada beberapa sih yang tadi tanya. Oke, kalau di Slido, Oke, Mas Dan bisa akses Slido-nya juga? Oke, aku buka Slido ya. Mm-mm. Oke, sebentar. Oke, ini questionnya buat berapa orang nih? Satu question atau berapa question? Satu. Satu Satu aja aja ya. Mas, karena kan kita masih mau lanjut ke materi yang lain ya. Oke. Ini kita yang paling atas aja nih ya. Kak, apa harus iklannya kalau di Facebook Ads untuk hasil maksimal? Batas iklannya berapa Kak budgetnya dan cara perhitungan budgetnya gimana? Oke, ini sebenarnya agak ini ya, nggak terlalu masuk sama pembahasan kita, tapi aku jawab aja. Nah, apa harus iklan ya kalau di Facebook Ad? Pertanyaan agak bingung sih. Untuk hasil yang maksimal batas iklannya berapa Kak budgetnya? Sebenarnya kalau masalah periklanan, masalah perbudgetan sebenarnya fleksibel. Ya, masalah budget itu fleksibel. Kenapa aku bilang fleksibel? Balik lagi sebenarnya ke strategi sih. Ya, nggak ada maksimalnya berapa. Ya kalau minimal Facebook ngasih. Ya kalau misalnya kita mau minimal iklan ya paling berapa sih kalau sekarang paling 15.000 atau 20.000 ya sekitar itu gitu ya. Itu di sekitar itu. Cuman intinya kamu tuh sebenarnya bisa iklan di 100.000, ngiklan di 200.000, 50.000 sebenarnya bisa gitu. Cuman balik lagi, apakah produknya bagus, ya kan? Apakah strategi dengan budget segitu bagus? Kalau aku biasa ketika testing itu pakai budget di 300.000, gitu ya. Biasa pakai budget di 300.000-an. Kenapa? Karena strateginya sudah proven. Sama halnya dengan scaling barusan gitu ya. Itu strategi yang memang sudah terbukti gitu ya. Oke, nah itu aku udah jawab ya. Mungkin kita bisa lanjut lagi ya Kak Vidi ya. Boleh Mas. Oke, Oke. nanti kalau masih ada yang penasaran boleh push di Slido aja ya teman-teman ya. Betul, silakan taruh di Slido aja. Oke, kita membahas nih tentang apa ya namanya ya, perseteruan ya atau perperangan antara wah bagusan WA nih, wah bagusan form nih gitu. Sebenarnya dua-duanya ini bagus ya. Dua-duanya ini bagus gitu. Selalu bagus gitu. Ya nggak selalu bagus ya, intinya dua-duanya bagus. Nggak bisa kita bilang wah form jelek gitu. WA jelek, nggak ada gitu. Ya. Nah, ini sedikit ya kita bahas ya. Pertama ya, kita bahas enaknya main pakai WA itu apa aja nih. Ya, enaknya main pakai WA itu apa sih Mas Dan gitu ya. Pertama ya, biaya iklan tuh jauh lebih murah. Kenapa? Karena ya orang kalau mau beli ya tinggal klik WA gitu. Dia nggak disuruh ngisi form gitu kan, segala macam udah masuk gitu. Makanya biasanya CPR-nya biaya iklan lebih murah gitu. Bahkan dulu ada salah satu murid yang belajar sama aku, dia ngiklan cuman kayak 100.000 gitu, dikasih 10 chat apa 20 chat gitu ya, dia closingin 10 gitu, dia profitnya langsung 1 juta gitu. Dan alhamdulillah biaya iklannya murah gitu. Karena waktu itu akunnya di limit gitu, cuma 100.000 maksimal gitu ya. Alhamdulillah gitu. Ya itu enaknya pakai WA ya. Pertama biaya iklan lebih murah gitu. Terus yang kedua ya, lead yang masuk jauh lebih banyak gitu, ya kan? Karena kalau misalnya pakai WA itu biasanya kalau memang produk konten segala macam masuk ya itu pasti banyak banget tuh, ya kan? Cuman kadang di WA ini kita harus pinter-pinter nge-closingin si customer gitu ya.
Nah, terus yang ketiga nih, walaupun jumlah closing rate kecil, tapi kemungkinan closing bisa lebih tinggi gitu ya. Biasanya ya kalau kita suka bilang itu beda-beda ya. Ada yang bilang 50% bagus, ada yang bilang 30% bagus, 40% closing rate bagus gitu. Ya cuman tetap intinya main pakai WA itu ya enaknya gini. Iklan murah, lead yang masuk banyak, jadi ada kesempatan buat kita kasih SOP nih ke CS kita, woi follow up nih, jam segini follow up, besok follow up, jam segini follow up. Nah, biasa closing itu. Nah, aku biasanya pakai itu ya, dulu juga CS ku pakai SOP ya, pokoknya 3 hari ke depan kamu follow up pagi, follow up siang, follow up sore. Nah, jadi closing rate naik tuh. Nah, kan yang tadi 50% naik 60%, naik 70%. Dan itu bisa gokil banget gitu perubahan ke profit kita. Nah, terus yang bawahnya nih, nah enaknya main form tuh apa? Ya, siapa nih aliran form di sini nih ya? Kamu jangan nyengir-nyengir ya. Jangan menghina-hina orang yang main WA, guys. Bisa jadi profitnya lebih besaran dia. Nah, tidak perlu CS terlalu banyak. Ya, kalau main pakai form, ya kan? Kalau misalnya main form itu kan orang ya udah orang udah ngisi form, udah ngisi alamat ya. Pengalaman aku orang begitu udah ngisi form ya udah gitu, nggak jauh-jauh begitu di follow up juga memang oke, siap. Kalau produknya memang yang nggak banyak tanya ya. Kadang ada juga produk-produk yang aku mainin ketika di follow up itu apanya ini begini ini bahannya bla bla bla. Nah, cuman kalau misalnya bahan nggak banyak tanya ya udah follow up jawabannya oke, siap, oke ditunggu, oke gitu-gitu doang gitu. Jadi CS juga nggak mungkin tuh sampai 100 gitu. Ya, terus yang kedua nih, jumlah closing rate bisa mendekati 100%. Ya. Bisa mendekati, bukan 100% ya. Jadi misalnya kita dapat form 10 ya, itu closing bisa 9, 8. Tapi kalau WA, chat 10, ya agak jarang sih sebenarnya yang bisa 10-10 ya closing gitu. Tapi pasti ada ya. Nah, terus yang ketiga ya, biaya iklan bisa murah kalau produk bagus gitu. Ya, kalau produk bagus, nah itu udah alhamdulillah banget tuh. Udah mainnya form, biaya iklan murah. Ya udah, bersyukur banget dah. Ya, bersyukur banget tuh kalau udah kayak begitu tuh. Ya kan? Terus yang keempat, tidak terlalu repot follow up. Ya, maksudnya apa? Kalau tadi aku bilang di WA kan kita harus punya SOP buat nge-follow upin mereka, buat apa sih ditanya-tanyain terus gitu. Kalau form itu ya tadi paling dari 100 yang nggak closing 5 atau 10 gitu kan. Ya kan udah ada tuh tinggal ya nggak terlalu repot lah buat nge-follow up si customer gitu kan. Nah, terus itu enaknya tuh, ya enaknya. Nah, kita bahas nggak enaknya nih, sebelah sini nih. Ya, kita bahas nih. Ya. Pertama, banyak customer alot atau susah closing. Alot. Tahu kerupuk ya? Kerupuk itu kalau udah nggak enak dimakan, itu alot namanya. Susah di closingin. Gitu. Ya, ada suatu kejadian waktu itu, aku testing sebuah produk. Wih, ini dashboard bagus nih, CPR murah. Nanya ke CS kan, gimana? Bagus nggak itu? Wah, Mazan ini dari pagi ngerit semua. Nah, siapa yang ngalamin ya? Itu main WA tuh kayak gitu tuh. Ngerit semua. Aku jalanin sampai 7 hari. Serius? Nggak ada yang closing? Iya, Mas, ngerit semua gitu. SOP dijalanin belum? Pagi, siang, sore, follow up? Udah, Mas, nggak ada. Aku nggak percaya kan, aku ambil HP-nya. Wih, iya bener alot nih, nggak ada yang closing gitu. Padahal chatnya banyak gitu. Nah, itu WA tuh. Yang pengalaman tuh. Nah, biasanya solusinya ya nggak jauh-jauh, cobain pakai form. Nah, terus yang kedua nih, perlu SOP follow up yang teratur rapi. Nggak bisa tuh. Oke, SOP-ku paling gini, besok follow up ya, ini follow up. Nggak boleh, harus ditulis tuh. Ya, kalau aku punya catatan sendiri tuh buat si CS gitu. Ini catatan kamu nih, pagi, siang, sore ini yang ditanyain. Pagi ini, sore ini, customer chat pagi, siang nggak dibales. Nanyanya ini, jawabnya ini, begini-begini. Oh, itu harus terstruktur tuh. Kalau nggak terstruktur, si CS juga bingung gitu. Follow up apaan sih begini-gini? Ya harus dibikin SOP-nya. Harus dibikin list to do list-nya lah. Gitu. Misalnya customer nih pagi nggak balas, siangnya di chat kah, apa sore kah, apa besoknya kah? Itu harus ditulis tuh. Terus yang ketiga nih, SOP follow up wajib jalan jika CR mau tinggi, closing rate mau tinggi ya follow up harus jalan SOP-nya. Gitu ya. Kalau misalnya aku biasanya ngecekin gitu, CS ada yang nggak jalan gitu, follow up-annya kenapa nggak jalan nih? Pantes nih closing rate jelek. Pantesan nggak jalan gitu follow up-annya gitu. Yang lain mah bisa segini sebulan, kamu kok segini doang? Karena SOP-nya nggak dijalanin sama dia. Jadi kita harus apa yang kita kasih ke CS itu harus dijalanin. Kalau teman-teman masih sendiri,
masih Superman gitu ya. Ya teman-teman yang harus menjalankan SOP-nya teman-teman sendiri. Kalau teman-teman nggak konsisten, susah naiknya closing rate-nya gitu. Ya. Nanti yang keempat nih, CS-nya perlu banyak ketika scale iklan. Teman-teman udah denger ya, ada orang yang punya CS sampai 100, CS sampai 50. Kenapa? Karena satu CS dikasih 100 chat sudah merah mukanya. Waktu itu ada kejadian CS-ku ku kasih 200 chat gitu kan. Itu mukanya luar biasa merah banget gitu. Karena biasanya satu orang itu dikasih 100 chat udah maksimal banget tuh teman-teman. Itu udah wah merah banget, gue bilang. Iya nggak apa-apa ya gitu. Nggak apa-apa ya Mbak ya. 200 ya Mbak ya, semangat ya gitu. Nanti kita beli makan-makan deh. Kadang kan kita ketika iklan lagi bagus aku suka gemes, scalingnya suka aku hajar gitu. Nah biasanya tim CS ini udah habis asar aku beliin ini aja tuh street boba, kita beli street boba dulu ya gitu, 200 chat semangat ya gitu. Bahkan waktu apa ya namanya CS itu bisa butuh banyak banget gitu ya, butuh banyak banget, apalagi kita sudah sampai 1000 chat. Itu mungkin bisa sampai 10 orang, tapi kalau misalnya pakai form mungkin nggak perlu, kita kan bahas nggak enak nih. Nah, terus yang kelima tuh yang tadi aku bahas ya, satu CS hanya maksimal itu nampung 100 chat gitu. Cobain deh teman-teman yang sekarang punya CS, atau enggak teman-teman sendiri deh terima 200 chat deh. Merah mukanya gitu. Aku sendiri dulu pernah ngerasain waktu jadi Superman, mungkin 500 chat kali ya, 300 chat aku balamin sampai jam 12 malam gitu. Rutin tuh selama 7 hari gitu. Ya kan? Iklannya masih bagus. Ya, hari selanjutnya masih jadi Superman gitu. Iklannya dimatiin guys. Kenapa? Sakit. Pinggang pada encok gitu, sakit berhari-hari gitu, ya kan? Karena ya tadi dipaksain kerja gila-gila gitu. Ya itulah nggak enaknya main pakai WA gitu ya, lika-likunya gitu. Nah terus yang selanjutnya nggak enaknya main form apa sih gitu ya? Biaya iklan cenderung mahal ya. Siapa teman-teman mengalami nih ya, biaya iklan cenderung mahal. Tapi balik lagi, ya nggak semuanya, ya nggak semuanya. Pasti ada beberapa lah gitu. Terus yang kedua nih, harus memikirkan form yang winning ya. Karena ada yang form itu apa ya namanya, bisa dibilang kayak wah, kayaknya nama nomor WhatsApp winning nih, short form namanya gitu. Soalnya begitu tambahin alamat pada nggak mau nih, ngelihat ongkirnya mahal biasa gitu. Wah, ini harus dimasukin nih kolom email nih gitu. Wah, ini harus begini nih, ada yang gitu. Nah, kalau form winning versi aku biasanya selalu pakai nama, nomor WhatsApp, alamat lengkap, kota kecamatan, selesai. Nah, yang ketiga, nggak bisa follow up customer yang nggak jadi isi form. Ya, bisa sih, cuma pakai pixel kan. Ya, itu minusnya kalau pakai form ya memang nggak terlalu banyak gitu ya, memang nggak terlalu banyak gitu. Karena kan ketika dia nggak jadi isi form, biasanya dia ngeliat harga, ya dia ngeliat ongkir, waduh jauh banget, mahal ongkirnya, saya nggak jadi gitu. Ya, nah itulah pilih WA atau form, teman-teman yang bisa tentuin gitu kan. Oke. Nah, produk apa aja nih? Oh, masih lanjut Mas yang WA sama masih form ini? masih lanjut. Oh, oke. Oke. Nah, terus kita bahas nih produk apa aja yang cocok pakai form atau WA ya kan. Produk yang memiliki hal yang rumit atau sekiranya perlu bertanya wajib pakai WA ya. Sedangkan produk yang tidak perlu nanya-nanya langsung form nggak apa-apa ya. Nih contoh produk pakai WA ya. Kalau menurut aku gitu ya. Pertama skincare ya. Skincare ini dalam artian nggak semua skincare wajib sih. Cuman skincare kan kadang ada orang yang beberapa jual mungkin agak mahal. Mungkin cocoknya itu kayak apa, bisa dibilang kayak harus konsultasi dulu ya nggak? Harus konsul dulu kayak ini saya punya jerawat yang begini gini, saya cocoknya pakai yang ini apa yang ini, skincare gitu. Terus yang kedua, produk konsultasi, ya nggak mungkin kan, dia harus konsultasi dulu baru bisa beli ya kan, produk konsultasi gitu ya, apalah contohnya kayak ya apalah itulah, intinya konsultasi lah, aku lupa siapa ya. Terus yang ketiga properti ya, contohnya properti gitu ya, kali orang mau beli properti teman-teman suruh isi form gitu. Transfer 1M ya nggak mungkin, pasti survei dulu gitu. Ya balik lagi sebenarnya hal-hal kayak gitu adalah bisnis modelnya kita kayak gimana gitu kan, nggak mungkin orang jualan properti ngisi form, oke Pak saya mau beli rumah 250 juta, oke transfer ke rekening tersebut ya Pak, nanti rumahnya saya kirim, kan nggak mungkin. Pakai jener dikirim, nggak mungkin gitu.
Nah, terus contoh produk form, pakaian, aksesoris, produk yang tidak perlu customer konsultasi gitu kan. Ya kayak jualan baju gitu ya, udah tinggal kasih notes aja atau enggak kasih pilihan ukurannya apa, mau warna apa, oh selesai gitu. Apalagi produk-produk yang cuman kayak satu model ya, waktu itu aku pernah jualan kayak face shield. Teman-teman tahu ya face shield ya, aku waktu itu jualan face shield sekitar tahun lalu kalau nggak salah. Itu ya udah gitu, tinggal kasih aja form gitu. Karena dia nggak perlu nanya lagi, dia mau nanya apa gitu. Makanya closingan rate-nya bagus pakai form. Jadi Mas Zan, bagusan WA atau form? Ya, teman-teman tinggal tentuin sendiri dari hal yang aku kasih tadi gitu. Sebenarnya dua-duanya ingat bagus, sesuaikan dengan produk kita, sesuaikan dengan bisnis model kita, sesuaikan dengan table kita pada saat testing. Wah, WA begini, form begini. Oh, ternyata bagusan WA, pakai WA gitu. Jangan ikutin ini ya. Apa sih bahasa kita tuh ngikut-ngikutin orang. Wah, orang bilang tuh bagusan form tuh begini. Jangan, kalau kamu profitnya di WA masa iya mau ngikutin omongan orang yang katanya pakai form bagus gitu ya, dan sebaliknya. Dan sebaliknya kayak gitu. Oke. Nah, kita Mungkin itu. slip dulu nggak Mas sama Boleh pertanyaan slip nih. dulu. Udah mulai rame nih di Slido, tapi kayaknya Oh, teman-teman nih lebih tertarik sama metode scale kayaknya. iya nih, Soalnya benar nih. pertanyaannya pas aku cek banyaknya tentang metode scale. Ini boleh Benar. dari yang paling atas tuh dapat 6 rate jempol. Berarti banyak yang Oke. penasaran sama jawabannya. Oke, kita baca ya. Mm-mm. Mas, scale-nya scale up atau scale out? Split campaign gimana, Mas? Kalau CPR keluar dari target CPR gimana, Mas? Oke. Kita jawab ya. Pertama ya, scale up, scale out. Itu memang bahasa-bahasa di luaran sana ya. Cuman intinya kalau scaling udah scaling gitu. Scale out apapun bahasanya ya. Itu split campaign-nya gimana? Scaling itu aku simpel gini. Campaign testing 1 gitu ya. 300.000 misal budgetnya gitu ya. Begitu scaling ya udah bikin campaign yang sama kayak pada saat testing, yang dibedain apa ID post-nya doang. Jadi jangan pakai konten iklan yang baru lagi gitu ya. Jangan pakai konten iklan yang baru tapi pakai konten yang sama. Gitu ya. Terus kalau CPR keluar dari target CPR gimana, Mas? Selama ya ini paling penting nih. Ngiklan tuh tujuannya apa sih, teman-teman? Emang ngiklan tujuannya murah-murahan CPR? Aku suka sering bikin di story gitu. Aku kasih sengaja tuh CPR yang 70.000, yang 50.000 langsung DM banyak tuh. Wah, CPR mahal lah, gitu. Jelek-jelekin lah ya. Iklan tuh tujuannya profit gitu. Selama CPR kita misal dari 15.000 naik 5.000, profitnya masih aman, ya biarin aja gitu. Ya. Tapi ya kalau CPR udah tembus terlalu jauh banget gitu ya. Ya itu harus diperbaiki. Apa yang diperbaiki, Mas Zan? Ya landing page-nya. Ya balik lagi gimana cara teman-teman menganalisa sebuah iklan dong. Ya. Karena CPR bisa jadi mahal. Wah, ternyata landing page-nya nih udah saya pakai selama 3 bulan ya. Kayak salah satu contoh ada yang belajar sama aku, memang dia profitnya udah gokil tiap bulan. Terus pas aku tanya, kamu udah berapa kali ganti landing page? Udah mungkin 3-5 kali, Mas Zan. Kenapa? CPR-nya mahal gitu. Ya, biasanya CPR mahal itu keluar gara-gara ya bisa jadi dari Facebook-nya, bisa jadi karena audiensnya sudah overlap atau enggak audiensnya udah itu aja gitu yang kena gitu. Nah, bisa diubah-ubah segala macam, bisa berubah kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Intinya profit yang dipikirin ya. Tujuan yang iklan tuh apa? Orang banyak salah mikir gitu. Sebenarnya orang salah mikir gitu. Tujuannya tuh banyak yang salah gitu. Ya aku selalu bilang, Mas jangan CPR saya mahal gitu. Berapa profitmu? 2 juta sehari udah. Nggak usah mikirin tuh, jalanin. Ngapain mikirin CPR mulu? Aku bahkan pernah pegang CPR yang 100.000 gitu. Sebulan profitnya 30 juta, nggak apa-apa. Gitu. Fokus ke profit. Itulah yang kita makan, bukan CPR yang kita makan. Cuma kalau bisa lebih bagus, bisa lebih murah, ya nggak apa-apa. Diusahakan dengan cara ganti ini. Ya intinya adalah dianalisa. Kayak begitu. Mas, ini ada pertanyaan yang kebetulan tentang form sama WA tadi ya. Mungkin Oke, akan boleh. menjawab kepenasaran yang teman-teman yang lain. Kalau misalnya WA dan form dibarengin di satu landing page, itu gimana? Dari segi biaya gimana? Itu rekomen nggak sih sebenarnya? Kan kayaknya orang tuh kayak, wah
WA bagus, form bagus, kenapa tidak kita satukan keduanya? Oke, Orang-orang kan suka mikir, wah ini banget ya, apa oke, oke. kreatif gitu teman-teman tuh. Oke, gimana Mas? Eh, Sepengalaman aku pernah nyoba hal kayak gitu. Sebenarnya gini loh, ngiklan itu sebenarnya adalah tergantung dari pada saat kita testing tuh bagusnya apa sih? Gitu. Boleh nggak WA nih misalnya nih, oke, buat kalian, aku pernah ngeliat formnya siapa gitu ya, produk apa gitu. Buat kalian yang mau langsung order, silakan langsung isi form di sini. Tapi buat kalian yang mau nanya, silakan WA di sini. Nah, biasanya dia punya perbandingan tuh. Boleh nggak dibarengin kayak gitu? Boleh-boleh aja. Patokannya apa? Bagus nggak? Bisa kamu tracking nggak? Gitu. Datanya bisa nggak? Gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang, aduh saya kayak pusing deh kalau kayak gitu, ya udah tes dulu WA. Oh WA begini ya, coba habis itu tes form. Gitu. Jadi nggak ada salahnya dicoba. Gitu ya. Makanya nggak ada salahnya strategi itu dicoba. Maksudnya apa ya? Testing itu penting banget sih sebenarnya. Testing itu penting banget itu. Jadi nggak ada yang bisa bilang, Mas Dan, ngiklan tuh bagusan pakai video apa foto ya gitu. Walaupun banyak yang bilang ya bagus itu ngiklan pakai video gitu ya. Coba deh gitu. Nih saya iklan saya pakai WA dapat 400 juta gitu ya. Salah satu muridku gitu. Terus kamu mau bilang ngiklan pakai gambar itu jelek, nah, gitu. Kamu punya data berapa? Oh profit berapa dari video? Nah, jadi semua itu balik lagi ke gimana cara kita testing terus. Itu yang dilakukan untuk aku bisa tahu ini bagus, ini jelek, ini bagus, ini jelek. Testing, ya testing. Pokoknya testing is the key, ya untuk kita bisa growth. Seperti itu. Oke, boleh teman-teman yang masih penasaran boleh dikumpulin lagi karena nanti di akhir sesi juga kita bakalan ada Q&A lagi ya. Boleh Oke. lanjut dulu aja mungkin Mas ininya materinya. Kita lanjut ke materi yang terakhir yang mungkin beberapa teman-teman mengalami akan hal ini, ya. Solusinya mengurangi jumlah return. Sebenarnya ada cara-cara yang agak tricky, teman-teman. Dulu aku pernah ngelakuin hal-hal yang tricky ini, gitu. Seperti contohnya kayak gini. Pokoknya customer misal order pagi, gitu ya. Kan barangnya misal dikirimnya sore atau enggak besoknya. Gitu. Itu barang sebelum dikirim, kita WA dulu dia. Dengan nomor CS yang berbeda, gitu kan. Kita chat dia, misalnya kita mau kirim ntar sore gitu. Siang kita udah chat, halo Kak, kami dari tim packing begini, kami akan kirim alamat Kakak gitu. Kalau dia nggak bales ya, gitu ya, CS-ku kusuruh langsung telepon. Gitu. Kalau misalnya di telepon dia nggak jawab gitu, jangan dikirim dulu, barangnya tahan. Itu cara yang dulu tricky banget sih menurut aku. Aku jalani sekitar berapa ya, seminggu atau berapa gitu. Wah, nggak bisa guys, kita nggak bisa pakai cara kayak gini gitu karena apa ya namanya ya, kita ngirim barang jadi susah padahal ternyata orang itu banyak juga yang gini, padahal orang itu kita telepon, kita chat nggak bales, ternyata dia orang tua, ternyata pas kita kirim barangnya, Mas Zan, ini orang yang kemarin kita telepon, yang kita chat itu nyampe aja tuh ya, padahal chat kita di-read semua sama dia gitu. Oh ternyata memang banyak orang-orang di Facebook ini yang tua itu, yang udah agak tua, agak sepuh, mungkin malas ngetik iya doang juga malas gitu. Padahal barangnya sampai-sampai ya udah, hasil itu strategi yang mungkin agak kurang menurutku. Jadi aku skip. Ya udah guys, kita jangan pakai cara itu. Nah ini berikut beberapa hal yang harus dilakukan untuk menurunkan jumlah return. Aku bilang sama CS, pertama udah kamu pastiin aja alamatnya lengkap, ya. Alamat lengkap tuh kayak gimana? Contoh alamat lengkap nih, misalnya Zan Abdullah, Jalan Jakarta Raya, nomor 25, Banten, Tangerang, Polis Pelawat. Kode pos, nomor handphonenya aktif, itu yang aku pesan buat CS, udah aku pastiin di situ aja deh gitu. Karena kan nggak agak susah banget, misal kita lagi pegang 1000 orderan, terus nge-call-in 1000 orang atau nggak 500 orang, itu kan agak tricky menurutku. Cuman itu mungkin bisa ya, cuman aku nggak lanjutin jadi nggak tahu gitu. Terus yang kedua nih, pastiin nomor WA-nya aktif, nomor WA aktif, ya karena ada orang nih. Ya misal ya pakai form, begitu di follow up atau enggak ya di follow up gitu, nomor WA-nya nggak ada gitu, terus dikirim barangnya, ya itu udah bahaya, jangan dong gitu, jangan dong. Terus yang ketiga, pastikan mengirim tidak terlalu jauh. Ya, kalau aku biasanya selalu ketika ngiklan itu Papua, Maluku, NTB, NTT, aku exclude mereka. Ya, kenapa?
Karena ketika aku lihat data itu, wah, kita mau hitungan bulanan nih, profit bulan lalu gitu. Padahal udah 20 tuh. Harus udah 20 hari. Ini Papua, Maluku, NTB, NTT ini kadang pada belum nyampe gitu. Buset, karena aku pengirian sampai sebulan nih. Ya kan, makanya biasa aku exclude daerah-daerah ini gitu ya. Dan memang kalau dibilang apakah daerah ini adalah yang sering retur, dulu pernah ada data produkku yang memang jumlah retur di sini banyak gitu. Makanya di exclude juga. Sebenarnya lebih ke jauh sih, ya. Lebih ke jauh karena biasanya orang-orang yang jauh itu ya, teman-teman mungkin pernah dengar juga ya, katanya kalau di daerah-daerah sana itu banyak daerah-daerah terpencil, terus kurirnya juga kadang katanya ada yang iseng, katanya nih ya kabar-kabarnya gitu, ada yang iseng kayak belum dikirim udah langsung statusnya cancel segala macam. Kita nggak tahu akan hal itu, cuman intinya buat jaga-jaga gitu ya, kita pakai yang deket-deket aja ya. Ini exclude ini ya, cuman tetap pada saat pilih penargetan iklan all Indonesia gitu. Kita pilih all Indonesia gitu. Cuman di exclude ya, bukan dipilih misalnya saya Jabodetabek doang, Jawa doang tuh jangan, akan mempermahal CPR, gampang overlap juga, ketika scaling juga jeleknya lebih cepat kayak gitu. Nah, terus yang keempat ya, data daerah yang suka return dan exclude saat buat iklan nantinya. Maksudnya apa? Kayak yang tadi aku bilang, misalnya ternyata dari data kita sebulan ini, Mas Zan, saya punya jumlah retur itu di Papua sampai 20, Mas Zan, gitu. Terus di NTB ada 10, di sini ada gini. Cuman rata-rata daerah ini ya udah pada saat scaling atau nggak pada saat bikin iklan lagi, campaign tersebut di exclude sehingga tidak nyampe ke sana. Sehingga apa ya? Jumlah return akan turun harusnya. Ya, jumlah return akan turun itu ya. Nah, ini sih hal-hal yang aku lakuin ya buat mengurangi jumlah return. Cuman tetap balik lagi, selalu aku bilang fokusnya adalah profit ya. Aku dulu pernah punya kejadian profitnya 1 bulan di 80 juta gitu ya. Begitu dicek sama orang finance gitu ya. Wah, Wazan profitnya sisa 60 juta nih. 20 juta ya retur, Mas. Nggak sampai, Mas gitu. It's okay. Target kita adalah profit, kita bisa makan dari profit gitu. Return nggak apa-apa, barangnya balik lagi, alhamdulillah produk masih winning, diputer lagi, dikirim lagi gitu. Nah, itulah enaknya kalau teman-teman pada main barang ya, kalau return kagak ngapa-ngapa. Aku dulu punya pengalaman mainin produk madu. Begitu madu ini tuh ya, madu sarang tuh ya. Begitu balik udah pada cair, udah nggak bisa. Nah, itu rugi itu. Makanya aku sekarang ketika bermain produk selalu nyari produk-produk yang kalau retur aman gitu ya. Dan selalu yang aku bilang tadi, fokus ke profitnya aja. Mau returnya, ya sebenarnya retur tuh nggak jauh-jauh ya. Mungkin teman-teman ada yang ngalamin 5%, ada yang ngalamin 10%, ada yang ngalamin 11% gitu ya. Nggak jarang sih, yang tembus 10% itu pasti jarang lah, paling 5% atau 3% segala macam. Cuman fokusnya satu, profit kan. Gitu. Profitnya aman kan gitu. Dari 100 juta, profitnya sisa 70 juta. Masih aman nggak menurutmu? Aman sih. Iya, lanjutin, berarti bagus gitu. Ya, itu yang aku lakuin untuk menghadapi return seperti ini. Karena ya zaman sekarang itulah, makanya kita semua teman-teman di webinar malam ini kita berdoa gitu ya. Semoga COD dihilangkan gitu. Karena COD itu sangat meresahkan ya buat kita-kita yang mungkin pengen ngembangin bisnis tapi duitnya ketahan, pengen naikin budget iklan modal nggak ada, dan lain-lain teman-teman. Cuman intinya ya semoga lah ya teman-teman ya, kita ke depannya Indonesia ini makin maju gitu ya. Karena sebenarnya kisahnya nih, ini sedikit story, aku pernah dengar ceritanya, COD itu kan sebenarnya dulu adanya di Amerika atau di mana, intinya di luar negeri gitu kan. Itu di sana masih pada pakai COD itu. Indonesia belum. Indonesia masih pada full transfer. Penipu masih banyak tuh. Penipu masih banyak tuh ya, berkeliaran tuh. Habis itu pindah tuh COD ke Indonesia katanya. Ini katanya ya, cerita-cerita, nggak tahu benar apa enggak ya. Semoga sih benar. Dari salah satu guruku waktu itu. Nah, terus di Amerika atau di US, di luar negeri itu udah nggak pakai sistem COD. Mereka pakai sistemnya same day atau apa, aku lupa. Pokoknya dia mesen hari itu harus sampai hari itu. Gitu. Ya, itulah apa namanya, makanya di luar negeri sana udah nggak ada yang pakai COD. Makanya kalau teman-teman suka ngeliat iklan yang mungkin US, yang mungkin website bahasa Inggris, pasti bayarnya harus pakai CC. Ya, pasti bayar harus pakai CC. Nggak ada tuh bayar pilihan cash on delivery, nggak ada. Makanya kita berdoa nih, biar kita bisa
bisnis kita bisa sustain, ya Allah hilangkanlah COD. Sangat meresahkan Atau kami. pakainya Everpro Mas Zan. Wah, Kalau di apa tuh? di Apa tuh? Everpro kan returnya gratis, biaya Wah, itu returnya. bagus Terus tuh. cair uang COD-nya juga cepet. H+1 Nah, komplit udah masuk uangnya. Oke. bener banget tuh, bener banget. Jadi teman-teman tuh ya, udah dikasih tuh. Jadi tadi aku bahas masalah COD itu cair lama, returnya bayar. Wah, Everpro solusinya. Everpro solusinya. Oke deh. Ini Oh. seru banget deh Mas Wah, Zan. seru banget, Ini seru banget, seru emang banget. apa ya, emang yang kita hadapi dan lakukan sehari-hari ya, Betul funneling, terus banget. ngiklan, terus proses orderannya juga. Jadi teman-teman pasti udah dapetin banyak banget nih ilmunya. Nah, ini masih ada yang mau dijelasin dari materinya, Mas? Oke, sudah selesai. Oh, sudah. Berarti kita boleh masuk ke Q&A ya? Boleh, boleh, boleh. Oke, boleh nih, boleh dibuka sambil dibuka slide-nya ya. Ini ada pertanyaan yang dapetin rate paling banyak, jadi 11 orang pasang jempol tuh. Pertanyaannya kayak gini, aduh sayang banget Anonymous. Mas, ketika mengatasi performa iklan yang sudah menurun di fase scale, gimana ya mengatasinya? Dan yang ditakutkan dead stock, katanya gitu. Jadi solusinya gimana tuh? Kalau misalnya ya itu sih, jadi udah di scale tapi malah performanya menurun. Ini apa ya namanya? Memang kejadiannya ada beberapa yang ngalamin kayak gini. Cuman harusnya sih nggak sering. Selama yang tadi syarat-syarat yang aku ajarkan itu masuk. Ya, syarat-syarat yang aku ajarkan masuk, insya Allah sih enggak gitu. Dan kalau misalnya performanya menurun, dianalisa balik lagi. Gitu ya. Kalau teman-teman yang brand ya, kalau teman-teman yang brand gitu. Kalau teman-teman yang apa ya, kalau aku punya strategi memang ketika di scale jelek atau enggak iklan udah lama jelek, aku nggak main analisa, aku buang, aku cari produk lain gitu. Terus kalau apa namanya, dan yang ditakutkan dead stock, terima kasih. Maksudnya apa ya? Yang ditakutkan dead stock. Jadi udah di scale tapi taunya stoknya habis misalnya kayak gitu. Gini, dulu waktu aku jadi pemula yang selalu kupikirkan adalah, aduh, masa sih orang kalau misalnya mau jadi reseller dia harus stok 10, harus stok 20 segala macam gitu. Nah, aku sebagai pemula mikir dong, kita sebagai orang yang memang pengen jago di bisnis, kita harus mikir, wah, nggak mau saya main kayak gitu. Makanya kalau strategiku adalah seperti ini. Ketika aku menjalankan sebuah iklan, ya balik lagi nih, strategi beda-beda ya. Iklannya bagus. Aku nggak akan langsung beli, wah closing 10 nih di Facebook, langsung beli 100. Enggak. Aku beli buy ordernya itu berapa. Sampai dia memang nanti sudah benar-benar scaling, sustain, baru stop. Ya, bahkan aku jarang banget nyetok, nggak pernah sih kayaknya. Pasti kayak, misal closing 10, aku biasa diemin dulu. Oke, aku lihat dulu hari kedua. Oh, closing 20. Gitu ya. Aku diemin lagi tuh. Hari ketiga, oh closing 30 ya. Baru order supplier itu enggak 100 aku beli. Wah, ini bagus nih Facebook, nafsu nih begini, stok harus banyak nih. Enggak. Dari supplier beli 30 sampai rumah packing buat 30 orang, kirim. Di rumah enggak ada yang namanya dead stock. Gitu. Untuk apa nih tujuannya kayak gini Mas Zan? Ya tadi, dead stock. Karena kan kita sebagai pemula mikir, saya nyetok nanti iklan saya ke band gimana? Scale gagal gimana? Gitu kan. Nah, saya nggak mau nih kejadian kayak gini. Ya akhirnya aku mikir kayak gitu, dan itu yang aku ajarkan ke teman-teman semuanya. Dan minusnya paling ya pertama tadi, kita harus sering-sering bayar ongkir supplier ke kita, dan memang harus cari supplier yang bisa same day biar cepat gitu ya. Dan terus pengiriman nggak usah takut lama, karena kalau misalnya fase testing it's okay. Nah, nanti udah pada saat scaling ya stok banyakin dikit lah gitu. Stok banyakin dikit lah. Dan nggak usah khawatir juga dengan ongkir. Kalau aku sih Gojek ya, misalnya profit sebulan 50 juta gitu. Oh, ongkir Gojek berapa? Finance, kita bilang keuangan. Oh, cuman 1 juta Mas, ya aman lah, bukan dikit doang. Yang penting kita aman dari dead stock. Daripada teman-teman nyetok 1000, iklannya jelek, dia analisa nggak bagus-bagus, wow, habis duitnya. Gitu. Itu yang aku lakuin ya, itu solusinya dari aku ya. Itu solusinya dari aku tadi tentang dead stock ya untuk Anonymous. Aduh, ini Anonymous nih namanya. Oke, ya nih banyak banget Anonymous. Tadi kalau yang tentang performa turun ini ada pertanyaan yang mirip-mirip, cuman karena udah dijawab jadi kita lanjut ke yang lain aja ya. Nah, ini ada kayaknya ada yang lebih advance nih. Mas, kalau menentukan harga bid cap
itu yang paling convert gimana ya cara perhitungannya agar bidnya cocok dengan kampanye kita. Wah, ini mah emang udah fase scale banget. Berarti teman-teman yang join di sini emang udah jago-jago nih iklannya. Oke. Gini. Eh, iklan itu kan ada bid cap, ada apa namanya segala macam. Dari dulu, dari aku awal ngiklan sampai sekarang gitu ya. Balik lagi ini pro dan cons-nya gitu. WA apa form, ya, low cost apa bid cap segala macam gitu. Aku selalu scaling pakainya CBO. Tidak pernah sekalipun dalam ngiklan pakai bid cap. Ya. Iklan itu, scaling itu gitu ya. Sebenarnya teman-teman pakai ID post. Ya kalau aku gini, scalingku selalu testing pakai CBO, scaling pakai CBO, profit udah selesai. Nggak usah pikirin bid cap segala macam. Gitu ya. Karena aku sendiri nggak pernah ngiklan pakai bid cap. Gitu ya. Aku nggak pernah ngiklan pakai bid cap. Ya, selalu ngiklan pakai CBO. Karena tadi fokusnya nggak pernah mikirin yang aneh-aneh gitu. Lihat table profit udah gitu. Oh ada ini ada bid cap nih bagus nih gitu. CPR bisa aman nih segini nih, nyedotnya aman nih gitu kan. Kalau misalnya kita pasang 10 juta gitu kan, misalnya kita bid sekian gini, CPR nggak bakal tembus nih begini. Sorry gitu. Saya udah profit pakai CBO gitu, selesai. Ya, profit Kalau pakai CBO ini kan sebenarnya lebih ke ini ya, lebih ke budgetnya. Kalau bid mungkin berarti maksudnya Mas pakai yang otomatis dari Facebook low cost mungkin ya? sip, betul. Selalu Oke, pakai boleh. apa namanya, tidak terlalu yang tricky banget ya. Intinya aku selalu ngajarin sih ke teman-teman ya. Ya balik lagi ya, dulunya aku beranjak dari seorang pemula teman-teman. Yang kalau kesel banget kalau belajar itu diajarin yang rumit-rumit. Makanya aku selalu kasih ini loh ya, udah simple nih begini nih gitu. Udah nggak usah mikirin yang ribet-ribet lah. Udah begini. Udah jadi. Profit nggak? Profit. Gitu kan. Udah profit belum? Udah Mas Zan. Udah nggak usah detak-detik lagi, udah jalanin aja gitu. Nah, kayak gitu kurang lebih ya. Oke. Kalau objektifnya mau rekrut reseller berbayar gimana ya sarannya? Jadi produknya bukan mau ngiklanin produk tapi mau rekrut reseller. Oke. Pertanyaannya apa tuh? Begitu doang tuh pertanyaannya. Ya. Kalau mau Jadi rekrut reseller, objektifnya apa? kalau reseller kan sebenarnya kayak ya sama aja sih, nyari orang buat daftar ke produk kita ya sama aja, objektifnya pasti konversi. Selalu konversi ya. Kalau aku ngiklan misalnya kayak contoh ya, misal kayak nyari orang ya, itu sebenarnya kan nyari orang juga, kayak aku misalnya mau nyari tim nih, aku mau nyari advertiser, mau nyari tim buat customer service, ya pasti aku pakainya konversi ya, convert gitu ya, convert gitu. Misalnya kita mau pakai objektif yang lain, boleh nggak? Boleh aja, silakan dicoba-coba. Ya, balik lagi dicoba-coba, dites aja. Oh bagusan kayaknya ngiklan pakai tautan, link klik atau apapun itu, bebas-bebas aja. Ya bebas-bebas aja. Cuman kalau aku saranin pakai konversi, tetap pakai landing page. Ya pakai landing page tetap kayak gitu. Kan sama aja itu Biar penawaran bisa, juga ya. ya, biar bisa ke-track juga kali ya kalau pakai landing page Betul. jadi ininya, aktivitasnya. Betul, bisa Oke. Yang menarik lainnya nih, saya udah ngiklan properti itu udah lebih dari 2 tahun. Oke. Nah, sekarang makin susah tuh dapat reach-nya, apalagi result-nya jadi mahal sekali. Oke, properti ya Mas ya. Oke. Apakah ada metode terbaru yang khusus untuk properti? Oke. Gini ya, ngebahas tentang properti ini memang agak membuatku apa ya? Itu kan balik lagi sebenarnya ke bisnis model ya. Kalau misalnya masalah di result, berarti kan CPR ya, CPR mahal segala macam, nge-reach-nya susah segala macam. Sebenarnya tinggal dipelajarin adalah cara analisa iklan aja. Gitu. Ya aku selalu pesenin ke teman-teman yang belajar sama aku, Mas iklan saya jelek begini-begini, yang nggak usah galau. Kamu buka tabelmu, lihat yang jelek di mana gitu. Oh ternyata kontennya nih CTR 0, sekian, ya udah. Orang konten aja nggak ada yang ngeklik, apalagi ke landing page. Solusinya apa? Ya kontennya diganti teman-teman gitu. Ya kayak contoh nih di TikTok Ads yang lagi marak sekarang, TikTok Ads ya. Aku testing nih di TikTok Ads kontennya begini-begini gitu. Wah kagak winning nih. Apa yang dianalisa? Oh konten ya nggak usah pusing-pusing, kontennya diganti. Sama di Facebook Ads juga sama. Kalau misal iklannya jelek, result kurang, reach-nya kurang, apakah ada metode baru segala macam,
yang aku saranin buat kamu adalah belajar analisa iklan. Belajar mencari tahu nih, kita punya genteng nih bocornya di mana ya? Misal nih kita punya rumah nih, genteng kita nih bocor gitu, ya kan? Wah, ini bocor nih gitu. Cuman kita nggak tahu masalahnya di mana gitu. Ini bocornya di mana ya? Bocor terus, gitu kan? Akhirnya masuk terus gitu. Cuma oh di situ gentengnya bocor gitu. Oh, cari tukang, tek gitu. Oh udah nggak bocor lagi. Sama iklannya gitu. Ya. Oh bocornya di mana nih? Oh nggak tahu saya nggak kan ya dicari tahu gitu. Saya nggak tahu caranya ya belajar gitu. Biar tahu cara menganalisanya gitu. Oh di kontennya, oh di landing page-nya, oh di CS-nya nih, oh saya result nih banyak yang ngechat nih 100 chat nih nggak ada yang closing, oh CS-nya berarti. Jadi bermain di analisa mana cari yang bagusnya, kayak gitu jawabannya. Oke. Nah untuk analisa data sendiri tuh mereka berarti harus kayak gini, maksudnya mungkin ada yang iklan tapi mereka nggak pernah ngedata tuh chat yang masuk atau apa. Nah ini berarti emang wajib ya Mas ya, kita harus wajib track banget, gitu wajib setiap banget harinya. Wajib banget ya. Kalau misalnya kita ngiklan kita nggak punya data, waduh bahaya banget. Ngiklan tuh bayar tiap hari loh guys. Kalian kalau nggak ngedata tuh, waduh bahaya luar biasa. Kalian tiap hari spending. Mungkin ngeliat rekening nih, wow omset gede segala macam. Mungkin kalau dikasih ke orang keuangan atau orang yang pintar keuangan, kamu tuh sebenarnya rugi loh. Itu loh. Harus di track ya. Tentu harus di track ya. Yang view konten berapa, CTR berapa, result berapa, dari landing page ke sini berapa, ini berapa, itu harus di tracking semua. Karena kalau nggak di tracking, teman-teman iklannya jelek, teman-teman nggak tahu salahnya di mana gitu. Misalnya nih, ini kasusnya gini, iklan lagi bagus-bagusnya nih, tek, wih bagus nih, profit bagus. Ada satu hari jelek. Teman-teman yang nggak punya data langsung stuck. Duh, kenapa ya? Gitu. Kenapa ya? Ini udah bingung kan? Coba kita punya data. Oh, data kita nih konsisten dari hari 1 sampai 10 itu closing rate-nya bagus nih, 50% rata-rata gitu. 70% rata-rata. Loh, kok satu hari ini tiba-tiba jelek gitu. Oh, berarti kesalahan saya ada di si CS gitu. Wah, dicek CS-nya misalnya. Oh, pantesan si CS gitu. Misalnya ngobrol mulu nih. Hari itu lagi sibuk, nggak balesin chat. Nah, ketemu kan genteng bocornya di mana? Nah, gitu. Oke. Ya, jadi gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita ngiklan harus dibarengin sama nge-track datanya. Tujuannya biar kita bisa ngelakuin evaluasi ya. Oke. Assalamualaikum Mas Zan. Ini dari Mbak Ana. Nah, gitu dong teman-teman. Ntar kalau nanya pakai nama ya biar kita bisa sapa-sapa nih. Mas Zan, saya mau tanya, kalau ketika scale tapi kan iklan saya lead-nya malah nurun, itu saya harus testing lagi atau gimana? Oke. Kalau misalnya ketika udah jalan ini kan sebenarnya yang masuk ke pembahasan kita tadi ya, ketika kita ketika kita scale lead-nya turun berarti kan sama dengan jelek ya. Ya balik lagi ke yang tadi, cobain dulu standar-standarku yang tadi. Kalau misalnya udah cobain standarku, hasilnya masih kayak gitu, balik lagi ke testing. Testing. Dan jangan scaling terlalu barbar ya. Jangan scaling terlalu barbar, cobain dulu, naikin dikit dulu lah gitu. Naik nggak gitu, naik ya, dan naikin dikit lagi gitu ya. Balik lagi ke testing lagi aja. Jangan malah dilanjutin ya. Kalau misalnya scaling gitu ya, terus tadi lead-nya malah menurun gitu. Nah, itu takutnya di scaling lagi gitu ya, malah makin turun. Mendingan balik lagi ke testing, cobain lah standar-standar yang tadi aku udah share kayak gitu. Oke, ini ada dari Kak Van. Mas Zan, punten. Wah, orang Sunda. Pas scaling, ad set interest juga pilih dari yang CPR-nya tertinggi ya? Terus campaign yang lama itu perlu dimatikan atau dijalankan bersamaan dengan campaign scaling? Oke. Pertama ya, scaling itu ad set interest juga pilih dari yang CPR-nya tertinggi, yang termurah. Result-nya tertinggi, ya, CPR-nya termurah, ya. Terus campaign lama dimatiin nggak? Ya jangan dimatiin. Itu campaign yang profitable jangan dimatiin. Kalau campaign lamanya kamu matiin, ya, kan tadi ingat ya, scaling itu kan artinya menaikkan jumlah iklan, budget iklan, dan menaikkan net profit. Nah, kalau campaign yang kamu matiin, dia budgetnya sama aja tuh. Jadi jangan dimatiin. Jadi kamu langsung punya 2 campaign tuh.
Bagus lagi tambahin 3 campaign. Bagus lagi tambahin 4 campaign. Dan seterusnya. Cuma nanti ketika misal ada campaign-campaign biasanya nih ya, biasanya campaign testing nggak lama jelek. Biasanya ya nggak semuanya dapat kayak gitu ya. Ya biasa dimatiin aja nggak apa-apa. Kalau udah tembus dari batas maksimal kita lah, CPR maksimal kita. Sebenarnya iklan itu nggak jauh-jauh kayak kita kayak lagi bisnis, kita lagi jualan, kita kayak lagi ngobrol sama orang aja sebenarnya. Misalnya orang itu atau si Facebook ngasih, lo iklannya bagus ya, saya patok mahal ya gitu. Nggak bisa gitu. Ya kita bilang gitu, ya udah, berarti nggak bisa artinya matiin campaign-nya gitu. CPR udah tembus dimatiin gitu. Sampai si Facebook ngasih yang benar-benar masuk buat kita. Buat apa kita ngiklan? Tapi ternyata profit kita nol, jangan juga. Kayak gitu. Ya. Nah, kurang lebih kayak gitu, Kak. Lanjut, banyak ya, yang ini udah lumayan banyak nih Mas pertanyaannya. Seru. Berarti beraktif. Kayaknya masih banyak yang masuk lagi juga nih. Nah, kalau funneling WhatsApp itu bagusnya pakai rotator untuk pembagian ke CS atau mendingan dipisahin aja setiap landing page. Oh, jadi di landing page-nya kontak CS-nya beda-beda gitu. Paham. Saranku pakai rotator sih. Kenapa? Karena kalau pakai rotator kan enak ya pembagiannya. Karena aku pakai rotator ya, biar ya tadi ya biar nggak si CS1 landing page-nya ini, CS1 pakainya ini ya. Jadi enak. Maksudnya ngurusin iklannya juga nggak tricky kan. Ya udah scaling ya udah itu aja karena si rotatornya udah ngeinin sendiri buat CS1 50%, CS2 50%. CS3 50%, karena takutnya ada kendala, misalnya si CS yang ketiga sakit lah, ya kan, iklannya nih lagi bagus-bagusnya nih, orangnya malah sakit gitu kan, ya mendingan pakai rotator ya, karena aku dulu pakai rotator tuh gitu ya, misal CS ada 3 nih, gitu. Yang satu sakit gitu kan, hey guys, hai 2 orang, gitu, dia udah paham nih, gitu, hai 2 orang, kamu tahu kan temanmu sakit, chat kamu menambah 100 ya, dibagi 2 jadi 150. Jadi enak tuh kayak gitu-gitu ya kalau pakai rotator tuh lebih enak lah. Kalau aku sih saranin pakai rotator. Cuman balik lagi ke nyamannya kita ya. Kalau nanya saranku pakai rotator aja cukup sih. Oke, lanjut ada dari Kak Indah. Mas Zan, kalau buat set iklan, ad set, bagusnya itu interestnya ditumpuk atau dibeda-bedain set iklan satu ad set, satu interest aja? Oke. Kalau aku selalu pakainya nggak pernah ditiban. Ya, dulu awal-awal mungkin pakai, cuma sekarang selalu pakai satu interest ya. Satu interest aja. Misalnya lagi mau jualan face shield misalnya kemarin, aku nggak pakai interest health, terus interest olahraga, interest ini dalam satu ad set enggak, tapi selalu pakai satu ad set, satu interest. Biar ketahuan aja ini interest yang ini, interest ini bagus nih gitu. Ya udah nanti nextnya pada saat scaling berarti pakai interest yang berbau-bau itu. Ya, pakai interest yang mirip-mirip itulah. Jadi nggak pakai interest yang sama, tapi pakai interest yang baru ketika scaling nanti. Kayak gitu. Oke, jadi kalau Mas Zan selama ini ngelakuinnya satu ad set, satu interest ya? Betul. Oke, mungkin biar kita bisa tahu juga kali ya, interest yang paling convert tuh buat produknya kita tuh yang kayak gimana, buat nanti scale-nya juga bisa pakai yang itu gitu ya? Betul. Oke, lanjut lagi. Nah, ini yang ada yang nanya tentang scale out-nya tuh duplikat. Mas mau nanya, untuk scaling duplikat campaign, untuk scaling, duplikat campaign-nya itu minimal berapa kali dan budgetnya masing-masing per campaign-nya berapa? Ini dari Mas Arestian. Oke, kalau untuk masalah budgeting, pertama samain aja sama kalau kalian testing. Ya, karena setiap orang kan punya strategi testing yang berbeda-beda ya. Kalau aku sendiri pakai budgetnya 300.000, pada saat scaling ya pakai budgetnya 300.000 gitu ya. Dan seterusnya pakai gitu terus. Terus bagus dah tuh iklannya. Insya Allah bagus iklannya. Kayak gitu. Berarti nggak ada batasan ya mau berapa kali gitu ngeduplikatnya? Kalau di awal-awal sih
kalau di awal sih saran aku cobain satu dulu buat ngelihat itu scalingnya sukses apa enggak. Karena biasanya kalau kita nambahin satu campaign dan dia bagus, biasanya ketiga, keempat, kelima bagus juga. Cuman kalau kita baru naikin satu aja udah jelek, itu naikin ke sana juga jelek tuh. Makanya cobain dulu Nah, satu. iya. Kita harus tes dulu ya. Jangan emosional ya kalau scaling, teman-teman. Benar. Karena scaling itu tidak pasti sukses. Oke. Iya. Oke, mana lagi ya? Ini pertanyaannya banyak yang mirip-mirip nih. Objektif udah, duplikat udah, interest udah, rotator, funnel, bit cap. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan yang banyak juga nih, lumayan banyak yang nanyain. Intinya tuh mungkin teman-teman di sini lagi pada ngalamin juga ya. Iya. Mas, kalau mulai dari awal dengan akun baru, agar akunnya kuat nggak ke-ban sampai bisa spend iklan jutaan, gimana ya? Apa harus beli akun Facebook atau buat sendiri? Oke. Soal Ini akun nih. masalah akun ya. Gini teman-teman. Facebook itu kan nge-ban itu ya, nggak jauh-jauh sebenarnya. Diminta KTP aja. Jadi aku sempat post di Instagramku, aku bilang, guys, nge-ban ke-ban itu bukan kalian doang yang ngalamin, aku sendiri ngalamin, bahkan ngabisin puluhan juta ya. Puluhan juta buat bolak-balik beli akun. Karena akunku sendiri pun ini udah di Facebook, udah di-ban sama Facebook, dan di ban-nya udah bener-bener bikin akun baru udah pasti dimatiin gitu, nggak tahu dia apa gitu. Nah, kalau misalnya kita baru-baru ya, masih baru nih, biar bisa spend sampai jutaan gitu ya. Solusinya gimana gitu. Pertama, jangan pakai akun baru. Carilah akun teman kalian yang memang dia biasa main Facebook, bayarin aja beli gitu. Apakah pasti nggak ke-ban? Oh tidak, masih ada kemungkinan gitu. Nah, pada saat beli, bilang, gue beli akun lu kasih KTP ya. Karena gue butuh KTP-nya. Karena Facebook karena Facebook itu kan protektif banget dia itu. Dia benar-benar nanyain, ini beneran akun lo gitu. Ini beneran akun kamu. Ini beneran kamu nih yang login. Kamu kalau beneran kamu upload nih KTP-nya gitu. Nah, biasanya akun-akun yang sudah verif KTP-nya, gitu ya. Verif KTP-nya jauh lebih aman gitu. Nah, itu di Facebook banyak tuh yang jual kayaknya. Jadi Facebook banyak, di Shopee kayak banyak deh yang jual kayak gitu, yang jual-jual akun sudah verif KTP gitu. Atau enggak teman-teman yang nggak mau beli, ya udah pastiin pada saat ngiklan akun Facebooknya akun Facebook teman-teman yang memang KTP-nya teman-teman udah punya, gitu ya. Dan kalau mau lebih enak lagi, nah ini ada Everpro ya. Ya, Kak Vidi ya. Ada akun whitelist ya. Itu lebih apa ya, cuman tetap lagi ya, kita walaupun udah pakai akun whitelist pun harus punya akun personal yang kuat, atau enggak minimal punya banyak. Karena kalau whitelist sendiri kan ad account ya, lebih ke ad account ya, akun iklan atau BM gitu ya. Nah itu tetap ya, balik lagi, memang ngiklan itu perjuangannya luar biasa teman-teman. Ya aku dulu pernah ya, lagi zaman-zamannya profit 5 juta, 10 juta, 5 juta, 10 juta. Udah mau jalan 1 tahun, CS udah 10 gitu kan. Iklannya di-ban. Wah, itu nyeseknya luar biasa, give up-nya sampai nggak masuk kantor karena capek banget. CS pernah nanyain, Mas Jan kok nggak ada chat masuk, berisik. Malah bikin kesel deh kan gitu. Udah aku kabur aja, apa aku tutup aja nih bisnis, tapi CS udah banyak gitu kan. Ya udah, ternyata setelah dari pelajaran itu, kejadian itu, oh solusinya udah nggak jauh-jauh, banding ganti akun, selesai. Alhamdulillah dengan cara itu ya udah. Karena mau ngapain lagi teman-teman kalau udah di ban? Ya teman-teman bisa bilang, wah kontennya, wah ininya, cobain deh ganti kontennya ke ban juga. Cobain deh. Iya, gitu. iya. Kadang ya itu lagi ya. Berarti Mas Zan yang ngalamin juga ya? Bukan cuma teman-teman di luar aja ya? Ya, sangat mengalami juga gitu. Makanya kita sangat relate teman-teman. Makanya inilah aku ya benar-benar praktisi, memang setiap hari ngiklan dan tahu teman-teman punya masalah apa, aku tahu gitu. Makanya aku sudah siapin juga solusinya karena aku tahu sendiri Facebook itu profitable. Makanya waktu zaman lagi ngiklan 5 juta, 10 juta profitnya tiap hari, kejadian Bennett, aku bilang, aku nggak boleh nyerah. Ini profitnya bagus loh. Gitu. Ya udah solusinya udah ketemu. Banding itu pertama. Yang kedua ganti akun. Udah dua ini. Sama jangan ngandelin cuma satu akun. Gitu.
Jangan ngiklan itu cuman wah saya punya akun satu Facebook gitu, lagi bagus-bagusnya terus nggak nyiapin akun yang lain. Ini akun mati selesai kamu. Siapin akun kedua, akun ketiga, akun keempat. Misalnya akun kedua kena banned, ya udah dibanding, mainin akun yang ketiga. Ya aku lakuin kayak gitu. Aku punya stok akun banyak. Makanya aku bilang aku ngabisin puluhan juta buat beli-beli akun karena akunnya ke ban permanen gitu. Cuman ya masuk lah karena profitnya udah masuk. Jadi kita beli akun pakai duit profit gitu. Investasi lah ya Mas ya, biar bisa jalan terus Investasi. iklannya. Betul sekali. Oke. Berarti nanti teman-teman yang ikutan webinar hari ini kalau masih ada kendala akun boleh nanya-nanya ke Mas Zan nggak? Boleh Misalnya, banget di follow aja Instagram aku ya. Oke, soalnya tuh lumayan banyak tuh baru mau mulai ngiklan tapi udah Ya, langsung ya, ke ya. ban. Terus cara perawatannya gimana? Kalau perawatan sih ya bukan motor ya. Cuman yang solusi yang tadi Mas Zan sempat sampaikan itu ya solutif sih. Kita harus siapin lebih dari satu akunnya, terus juga Benar. harus verified akunnya gitu ya. Kalau BM-nya juga perlu kita verifikasi nggak sih Mas? Nggak perlu. Kalau BM nggak perlu ya. BM nggak perlu. Oh, kalau BM nggak perlu ya? Oke. Bikin personal aja. Oke, sip. Nah, ini sebenarnya waktunya juga kita udah habis, Mas. Nanti Oke, kalau misalnya teman-teman masih ada yang baru kepikiran mau nanyain sesuatu, ini link slide-nya nggak kita matiin, jadi teman-teman nanti bisa langsung input aja pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti kita akan tanyakan ke Mas Zan, lalu kita akan share jawabannya di telegrupnya kita ya, komunitas belajar. Jadi kalau teman-teman yang belum join ke grup Telegramnya, boleh langsung join. Nanti kita bakalan belajar banyak juga di situ gitu. Sip. Oke, Mas, dari Mas mungkin ada pesan-pesan terakhir nih, Cia, pesan-pesan biar teman-teman ngiklannya tanpa ragu-ragu lagi. Oke, closing statement ya dari aku adalah selalu pertama tadi yang aku bilang fokusnya pada profit ya. Mau scaling iklan kek, mau lagi di testing kek, kalau udah profit ya udahlah teman-teman berarti udah di jalan yang benar gitu. Dan kalau misalnya pengen lebih detail lagi, pengen nanya-nanya gitu ya, bisa kalau misalnya mau lebih kenal dekat dengan aku, boleh banget follow Instagram aku ya di @zan_abdullah. Insya Allah muncul ya di YouTube, di TikTok, muncul semua, bisa belajar dari sana sih. Paling kayak gitu ya teman-teman. Semangat terus. Oke, terima kasih atas Ya, waktunya Mas Zan. sama-sama. Sebelum kita closing acara ini, eventnya, Oke, gimana kalau kita foto bareng dulu ya? Kita boleh. dokumentasikan hari Siap. ini di mana kita masih weekday, tapi kita masih meluangkan waktu untuk belajar. Luar Teman-teman biasa. keren banget. Besok mulai kerja lagi, udah pada mulai WFO mungkin ya, karena sekarang udah mulai menurun juga tuh si COVID. Oke, besok semangat. Boleh teman-teman jangan ada yang ngechat dulu. Nanti teman-teman panitia akan lakuin foto bareng. Udah siap? Yuk, Oke, siap-siap. boleh dibuka kameranya. Kita senyum dulu semuanya. Oke, teman-teman panitia dibantu ya. Aku kasih ya Baba ya. Oke. 1, 2, 3. Slide 1 dulu sebentar. Tahan ya teman-teman. Oke, slide 2. Sebentar. Slide 2. Oke. Aku yang nge-slide ya? Oh, bukan ya? Enggak, aku. Oh, Mbak. Aku kok Mbak, tenang. Oke. Slide 3. Banyak nih. Hari ini rame. Slide 4. Wah, rame. Yeay, makasih teman-teman yang udah join. Oke, sudah. Terima kasih Sudah, banyak. oke. Sama-sama, makasih Mbak Iran. Teman-teman jangan lupa setelah event itu kita biasanya ada link feedback yang harus diisi. Gunanya apa? Biar Everpro bisa jadi lebih baik lagi nih. Kita kan pengennya tumbuh bareng-bareng tuh sama bisnisnya teman-teman. Jadi apa sih yang kira-kira teman-teman butuhin webinar selanjutnya, materinya tentang apa? Apa yang teman-teman mau? Nanti boleh isi untuk link feedbacknya, nanti boleh sampaikan unek-uneknya di situ. Insya Allah Everpro akan provide ilmu-ilmunya biar kita bisa tumbuh bareng-bareng. Terima kasih atas waktunya Mas Zan. Terima kasih Sama-sama. juga. Iya, makasih ilmunya mantap. Nanti bisa langsung dipraktekkan.
teman-teman yang sudah join, terima kasih juga untuk waktunya. Jangan lupa kita nanti ketemu lagi di acara webinar Everpro selanjutnya. Aku Vidi Destivania pamit, sama panitia juga yang lainnya pamit. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum. Tuh. Oh, nanti untuk materi sama video recordingnya di-share di grup Telegram ya. Jadi teman-teman yang belum join ke grup Telegramnya boleh langsung join. Nanti akan di-share dan bisa diakses langsung dari Telegram. Terima kasih semuanya.